Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Diharapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar pada siang hari ini, mari kita sama-sama untuk mengaktifkan kamera kita, dan kita menggunakan background Zoom yang sudah dikirimkan di grup WhatsApp, agar kita dapat melihat satu sama lain dan dapat berinteraksi dengan baik. Terima kasih untuk yang sudah mengaktifkan kameranya. Sekali lagi saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Davi Iskandar selaku co-founder dan CEO Stepnesia. Yang terhormat para narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Hani Pratama, selaku founder Buangin.official, dan Bapak Enrico Hugo selaku CEO dan co-founder of Chaos Virtual Run and Ride, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan sudah mendaftar pada kesempatan kali ini. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kebesaran dan kemurahan-Nya. Sehingga kita ada di sini dalam acara webinar How to Make Your Own Startup from Zero. Tidak lupa saya juga ingin berterima kasih sekali kepada seluruh user dan volunteer Stepnesia, serta seluruh panitia yang sudah bekerja sama untuk mempersiapkan acara webinar ini dengan baik sehingga hari ini dapat terselenggara dengan baik. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Tabita Sharon, selaku volunteer di Stepnesia, yang akan memandu jalannya webinar kita pada siang hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah, saya akan bacakan, pembukaan oleh saya sendiri, Tabita Sharon sebagai MC yang akan membuka webinar kita. Lalu dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Davi Iskandar selaku co-founder dan CEO Stepnesia. Kemudian kita akan melakukan sesi foto bersama, dan selanjutnya kita akan mengikuti sharing materi dari pembicara kita yang pertama, Bapak Hani Pratama selaku founder Buangin.official. Kemudian setelah itu kita akan mengikuti tanya jawab dari para peserta kepada Bapak Hani Pratama mengenai materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan sharing materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Enrico Hugo selaku CEO dan co-founder of Chaos Virtual Run and Ride. Kemudian kita akan mengikuti lagi tanya jawab bersama sharing kedua yang diikuti oleh para peserta dan juga Bapak Saudara Enrico Hugo. Kemudian di akhir acara, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi agar mendapatkan keperluan untuk webinar. Namun, tiba saatnya kita akan mempersilahkan kepada Bapak Davi Iskandar selaku CEO dan co-founder dari Stepnesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu ini saya persilahkan. Baik, terima kasih Tabita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya waktu Indonesia dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Davi, co-founder dan juga CEO dari Stepnesia. Dan terima kasih sekali kepada teman-teman tim Stepnesia yang sudah mempersiapkan dan juga merealisasikan dari webinar yang luar biasa ini. Nah, seperti temanya mungkin sudah disampaikan di poster dan juga di informasi-informasi yang kita publish di sosial media, di WhatsApp dan lain-lainnya. Jadi membuat startup itu sebenarnya perjalanan menyenangkan dan penuh tantangan. Dan kita itu mungkin menghadapi hal-hal yang berbeda yang sama sekali mungkin unik dan juga mungkin bervariasi dibanding pengalaman-pengalaman kita, teman-teman kita maupun saudara ataupun keluarga kita. Jadi mungkin banyak orang yang berbisnis juga atau mungkin kerja di startup ataupun mungkin mereka belajar di perkuliahan, tapi itu sesuai tempatnya, sesuai juga waktu dan sesuai orang-orangnya, itu juga mungkin hal yang berbeda juga. Nah, kadang kita harus minimalisir resiko nih, dan untuk mencegah potensi kejutan negatif misalnya, yang perlu kita belajar dari contoh-contoh case studies, maupun juga mungkin jadi bagaimana mereka menangani, maupun bagaimana mereka menemukan ide unik itu dan merealisasikannya. Nah, untuk menjawab masalah ini, maka kita dari tim Stepnesia yang sangat luar biasa ini, mengadakan webinar tentang cara membangun startup kalian sendiri dari nol. Jadi, ini kita sudah sangat senang dan appreciate sekali, kita sudah menerima bantuan dari pembicara-pembicara kita yang luar biasa, ada Pak Hani Pratama, sorry, dari founder dari Buangin, yang kemudian juga ada Pak Enrico Hugo, sebagai CEO dan juga founder dari Chaos Virtual Run and Ride.
Nah, saya sudah follow kedua Instagramnya dan itu luar biasa sekali dan mungkin kita juga bisa menerima ya sharing-sharing dari mereka baik di webinar ini maupun di Instagram mereka dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah mendaftar dan yang semoga kalian bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan perjalanan dari mereka dan membuat jalur sarapan sendiri mungkin setelahnya kayak gitu. Dan dari tim kita juga nanti akan sudah merekam dan akan mengedit rekamannya untuk bisa kita publikasikan juga ilmu-ilmu ini di sosmed kita dan juga di YouTube kita. Walaupun yang lebih beruntung mungkin yang datang langsung di sini karena bisa berinteraksi dan jawab langsung nih tentang bagaimana pandangan mereka yang untuk ditanyakan kepada pembicara. Juga mungkin ada studi kasus mereka juga yang bisa di-share ke sini juga. Nah, 1000 jarak tercipta karena satu langkah pertama, stagnasi ya. Itu adalah moto kita dan kita ingin kalian terinfokan dan juga mungkin ter-trigger untuk membuat startup sendiri ataupun bekerja di startup yang bisa berkontribusi dengan sangat baik sekali. Baik, mungkin itu saja dari saya dan selebihnya mungkin kita persilakan waktunya untuk pembicara-pembicara yang luar biasa ini yang mungkin sharing-nya bakal menarik banget dan juga bakal berinspirasi banget buat kita, seperti itu. Terima kasih semuanya, selamat untuk menikmati webinar ini dan selamat berdiskusi dan juga mencari keilmuan yang luar biasa. Saya kembalikan kepada moderator kita, Tabita. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Davi Iskandar yang sudah menyampaikan kata sambutan pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh teman saya, Tugi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman, jadi saya akan mengambil foto. Saya mulai dari slide 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Dimohon teman-teman untuk on cam ya. Terima kasih. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada teman saya Tugi yang sudah memimpin sesi foto kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai webinar kita, saya perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua yang sudah bergabung pada Zoom webinar siang ini. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi. Webinar kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat atau membangun startup bisnis dari nol. Apa ada persyaratannya, atau apa saja yang perlu kita persiapkan sebagai seorang pemula dalam membentuk startup bisnis. Nah, di sini kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut bersama dengan kedua narasumber kita. Di sini yang pertama sudah hadir pemateri pertama kita, Pak Hani Pratama. Selamat siang, Pak Hani Pratama. Ya, siang, Mbak Tabita. Terima kasih, Pak Hani Pratama. Nah, teman-teman, Pak Hani Pratama ini adalah, mungkin bisa di-share screen ya kepada Laras. Saya akan perkenalkan. Pak Hani Pratama ini adalah orang yang sangat berpengalaman dengan 15 tahun bekerja di banyak jenis bisnis. Dia memiliki pengetahuan yang luas dalam merencanakan, merancang, dan juga mengelola tim untuk membangun produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Rekam jejaknya terbukti diperoleh melalui keterlibatan klien terus-menerus dan pengiriman produknya, yang semuanya telah memberikan hasil positif untuk meningkatkan pendapatan. Untuk pengalaman bekerja, saya akan bacakan. Pak Hani Pratama pernah bekerja di PT Catur Digital Abadi sebagai CEO dari tahun Januari 2021 sampai saat ini, kemudian di PT Alam Bersih Sejahtera sebagai founder dari Maret 2020 sampai saat ini, di PT Indomok sebagai CEO dari Januari 2019 sampai Agustus 2020, pernah bekerja juga di PT Indomok sebagai CTO dari Oktober 2018 sampai Desember 2018, kemudian PT Gilcor sebagai Chief Information Officer dari Januari 2018 sampai Oktober 2018. Pak Hani juga pernah bekerja di PT Gilcor sebagai Chief Technology Officer dari tahun 2011 sampai 2017. Kemudian di PT Multistrada Arah Sarana sebagai IT Supervisor dari tahun 2010 sampai 2011, di PT
di Viacom Intrabumi Tbk sebagai IT Supervisor dari tahun 2009 sampai 2011, kemudian di Yesi AB Foundation sebagai IT Staff dari tahun 2007 sampai 2009, dan untuk pendidikannya sendiri, Bapak Hani Pratama ini menyelesaikan pendidikannya di bagian Information Technology di Bina Nusantara University atau kita sering dengar sebagai BINUS University. Nah, sudah kita dengar bagaimana luar biasa sekali narasumber kita dan sangat sesuai dengan topik yang akan kita bahas saat ini. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi penjelasan dari Bapak Hani Pratama. Namun diingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya selama pemaparan materi berlangsung, silahkan bertanya melalui kolom chat Zoom pertanyaan, dan akan dibacakan nantinya setelah Pak Hani Pratama akan menjelaskan materinya. Tanpa berlama lagi, langsung saja saya persilahkan Pak Hani untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silahkan Pak Hani. Baik, terima kasih Mbak Tabita dan teman-teman semua. Untuk materinya saya share screen atau dari Stepnesia ya. Oke, baik. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Salam kenal. Nama saya Hani Pratama. Tadi mungkin sudah dibacakan sedikit profilnya. Mungkin yang akan saya sharing di sini adalah bagaimana perjalanan saya terhadap Buangin. Jadi saya membuat startup baru, di mana saya juga secara karir itu bermulai dari bawah. Mungkin sama dengan beberapa teman-teman mahasiswa di sini, di mana mulai dari nol, terus meniti karir, lalu mempunyai pengalaman, manajemen, berlanjut terus sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat Buangin ini. Jadi merupakan suatu kehormatan untuk saya dapat diundang ke webinar ini sebagai narasumber ya. Terima kasih kepada Pak Davi Iskandar juga. Di kesempatan ini saya akan berbagi sedikit cerita dan pengalaman perjalanan kami tentang how we build Buangin from zero. Ya, Buangin itu jadi yang mungkin dapat menjadi gambaran untuk teman-teman semua dalam membangun sebuah startup. Next, boleh. Nah, ya, jadi Buangin itu buat yang belum tahu, Buangin itu adalah platform yang menyediakan jasa penjemputan dan pengolahan sampah, dan kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang dapat mengolah sampah sesuai dengan jenisnya. Ini adalah logo kami, mungkin dapat menjadi inspirasi juga. Back dulu. Halo. Slide sebelumnya, page 2 aja. Jadi kami fokus, Buangin itu fokus di sampah munisipal, di mana dengan menggunakan aplikasi ini, kami menggunakan logo sebagai kantong sampah gitu ya. Biasanya kita masyarakat Indonesia itu buangnya pakai kantong gitu ya. Terus juga kami menggunakan aplikasi dengan simbol on off gitu ya. Terus kita juga punya kepentingan visi besar kami adalah mengatasi permasalahan lingkungan, di mana kami berharap lingkungan Indonesia itu bisa menjadi lebih green. Dan juga kami dalam praktek pengolahannya kami mengedepankan asas 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, di mana itu disimbolkan dengan circular hijau seperti itu. Jadi itu pertamanya dari kami. Nanti mungkin saya akan ceritakan di belakang bagaimana kita mulai gitu ya. Bisa next. Jadi saat ini kami memiliki 2 aplikasi. Aplikasi pertama yaitu aplikasi Buangin. Namanya Buangin, bisa diunduh di Play Store. Itu aplikasi yang digunakan untuk mengguna buat teman-teman semua kalau mau pesan layanan Buangin tuh. Nah, itu bisa melalui aplikasi tersebut. Lalu ada aplikasi kedua, Mitra. Jadi kami bekerja dengan mitra juga, di mana aplikasi ini akan menginformasikan tuh jika ada pesanan yang masuk atau dipesan oleh penggunanya. Jadi sebenarnya produk platformnya dari Buangin sendiri itu adalah aplikasi core-nya. Jadi melalui aplikasi ini kami memfasilitasi itu beberapa proses ya. Jadi satu, proses pemesanan, proses pembayaran, proses operasionalnya, proses pendataannya,
dan kepastian dalam pengolahan gitu. Jadi sampahnya itu udah pasti harus diproses oleh mitra-mitra yang memang harus bisa ngolahnya. Jadi ada jenis-jenisnya tuh seperti minyak jelantah, limbah septik, buku kertas, itu berbeda-beda mitranya. Bisa sama, bisa beda tergantung dari daerahnya. Jadi sistem ini dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengolah sampah, semakin murah juga kita gitu. Jadi ke depan kami punya visi adalah supaya semua orang tuh dapat mengganti caranya untuk membuang sampah gitu. Jadi tidak disatukan terus ditumpuk di luar seperti itu. Mungkin next. Jadi dalam proses ini kami membuat buangin. Ini mungkin lebih langsung ke materi aja ya. Jadi bagaimana kita membuat buangin itu ada 3 tahap. Ada 3 tahapan penting yang selalu kami lakukan. Ini mungkin bisa teman-teman adaptasikan nanti ya. Tapi saya disclaimer dulu nih bahwa belum tentu bahwa metode yang kami gunakan itu tepat untuk semua bisnis atau bersifat baku. Jadi di luar sana tuh banyak banget development framework gitu ya, yang misalnya ada Lean Canvas atau Lean Startup atau yang segala macam. Tapi teman-teman yang mungkin saat ini lagi proses membangun sebuah startup tuh. Jadi buangin itu melewati 3 fase utama, di mana fase-fase ini penting juga untuk dilakukan sebenarnya oleh seorang founder. Fase pertama, saya go dengan fase pertama. Fase pertama itu adalah planning dan research. Jadi prepare tuh, planning dan research. Pertama itu adalah pastikan dulu problemnya. Jadi problem itu pastikan nyata. Jadi buangin itu waktu awal itu kita mulai itu dari masalah yang benar-benar real, gitu ya. Jadi kebanyakan startup atau teman-teman yang membuat ide-ide itu adalah sebenarnya idenya itu sometimes tidak menjadi masalah gitu. Nah, kalau saran saya untuk membuat sebuah startup itu problemnya harus sangat real sekali, ya maksudnya sehingga apa? Sehingga nanti solusi yang kita ciptakan dalam startup tersebut, solusi itu dapat berguna mengatasi problemnya dari yang kita temukan tadi. Nah, kalau dibuangin sendiri, masalah itu bermula dari memang pengalaman pribadi saya, yaitu susah untuk buang sampah. Kebetulan saya tinggal di daerah suburban ya, di mana tidak dikelola oleh developer. Jadi sampahnya itu harus kita subscribe sendiri atau harus kita harus kita buang sendiri gitu, cari sendiri tukang sampahnya gitu, karena truk besar dari pemerintah itu tidak lewat di tempat saya. Nah, itu menjadi problem. Tetangga-tetangga pun saya merasa hal yang sama gitu. Wah, ini gimana ya gitu. Padahal itu sampah kan setiap hari kita timbulkan. Jadi saya berangkat dan bermuara itu dari situ gitu. Bahwa memang ada nih sebuah problem yang memang harus butuh solusi. Nah, lalu kami berangkat ke solusinya gitu. Solusinya adalah memang untuk kita butuh aplikasi nih untuk bisa memesan. Alangkah baiknya ketika pesanan itu kita sampahnya udah full, kita pesan. Jadi saya juga do market research ke teman-teman yang tinggal di developer bahwa ada yang diambilnya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jadi mereka udah terlanjur bau tuh. Nah, itu juga menjadi masalah tambahan juga gitu. Jadi kita perlu list down masalah dan kita habis itu mengumpulkan solusinya dan gimana kita bisa memfasilitasi masalah tersebut. Gitu ya. Nah, dari situ setelah mendapatkan solusi, kita harus berangkat ke prioritas market. Jadi saya tahu apapun ide Anda itu pasti punya marketnya tuh luas gitu ya. Pasti digambarkannya luas. Cuman fokus saya di sini adalah prioritas. Jadi marketnya yang Anda tuju kalau dalam membuat startup itu jangan terlalu besar. Karena semuanya butuh waktu. Semuanya butuh preparasi di dalam back end kalian gitu atau di dapur kalian gitu ya. Jadi Anda bisa menambahnya nanti seiring dengan pertumbuhan startup Anda tuh. Ketika Anda sudah mulai dapat banyak, lalu Anda bisa memperluas lagi gitu ya, seiring dengan solusi-solusi yang bisa Anda buat gitu. Jadi pada waktu pertama kami membuat buangin itu, market kami fokuskan kepada orang yang sudah memilah sampah. Kalau kita bicara soal sampah, itu banyak gitu ya, banyak banget gitu. Semuanya juga punya sampah, bahkan bayi baru lahir pun sudah punya sampah gitu. Ada pampersnya, ada segala macam susu dan segala macam. Tapi kami fokusnya kemana gitu. Jadi nanti buat teman-teman kalau yang mau buat startup tuh harus belajar
memprioritaskan dulu, gitu ya. Nah, setelahnya ditentukan, teman-teman bisa mulai, dan ini harus ya. Jadi seiring dengan grow-nya sebuah startup itu harus ada sumber pendapatan. Sumber pendapatannya itu harus dipegang nih, maksudnya harus punya pola gitu. Ini biasanya dilakukan step 1 oleh para founder atau co-founder ya, founder dan co-founder yang memang sudah setuju. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang baru mulai atau punya ide yang brilian lah ya, mungkin bisa pegang kata-kata saya ini bahwa kalau nggak untung nggak bisa jalan gitu ya. Jadi grow-nya itu pertama jangan bersandar pada investment atau bersandar pada valuation gitu. Nanti kita akan diinjek kayak gini, kita akan diinjek kayak gini, dapat investment segini. Jangan. Jadi dari awal secara ide itu harus bisa melihat untungnya dari mana. Dan itu vital menurut saya gitu ya. Nah, nomor 2, setelah kalian prepare dengan nomor 1 itu, research, prepare, benar-benar berkenalan sama masalahnya, merancang solusinya, kalian bisa go to step number 2, yaitu di mana kalian memvalidasi rencana teman-teman nih, gitu. Nah, step ini itu juga important. Jadi di sini adalah mulai kalian udah punya gagasannya tadi ya di depan. Sekarang adalah saatnya kalian menjual idenya. Ya, ide itu murah menurut saya. Jadi ide itu tahapan yang menurut saya masih seed gitu ya, masih belum ada apa-apanya. Nah, pastikan teman-teman Anda berbicara dengan orang yang mau mendengarkan Anda tentunya. Pasti ya. Tahap ini akan menjadi tahapan penting untuk teman-teman menguatkan konsep yang tadi gagasannya sudah dirancang, teman bangun itu Anda jual. Anda jual ke market-marketnya tadi yang sudah di set tadi. Anda coba gagas ke mereka. Anda coba tanyakan. Nah, itu penting. Jadi di situ Anda akan mendapatkan banyak sekali input, banyak sekali penyangkalan, banyak sekali meragukan gitu. Wah, ini meragukan, kayaknya saya sih nggak bakal pakai ini punya kamu. Anda akan sakit di situ, gitu ya. Tapi ini proses yang sangat penting untuk dilalui. Nah, dari ngobrol-ngobrol dengan teman, keluarga, temannya teman atau siapa gitu ya, Anda akan ketemu nih sama orang-orang yang memang setuju sama visi Anda gitu. Nah, teman-teman yang setuju sama, oh iya, oke. Nah, kumpulkan teman-teman atau tim yang percaya dan memiliki kapasitas membangun mimpi bersama Anda itu, tentu pastinya dalam tahap awal zero ya. Kita bicara zero, berangkat dengan disadvantage, maksud saya berangkat dengan ketidaktersediaan prasarana gitu ya. Pasti Anda nggak bisa kasih gaji, pasti Anda nggak bisa kasih pendapatan, tapi build the trust gitu. Jadi benar-benar timnya itu yang memang bisa saling bergandengan tangan, yakin bahwa apa yang akan kita bikin ini akan menjadi membantu menjadi solusi bagi banyak orang. Kayak gitu. Nah, disinilah butuh kepercayaan besar ya, mimpi, rekam jejak teman-teman kalian juga. Jadi jangan asal meng-hire juga, jangan asal mengajak juga, tapi pikirkan juga dengan tadi solusi yang mau dibuat. Teman-teman harus, bukan karena dia baik nih, dia baik, terus habis itu dia udah kenal lama sama saya, habis itu ikut saya, nanti belajar bareng gitu. Jangan juga, tapi harus benar-benar kalian start simple, start minim dari orangnya, terus benar-benar pastikan bahwa dia bisa berkontribusi terhadap mimpi yang kalian mau buat. Seperti itu. Nah, di dalam jualan ke teman-teman, ke tim, ke segala macam, kalian akan berantem, kalian akan ribut gitu ya, berselisih paham tentang mimpinya gitu ya. Di sini dibutuhkan kemampuan untuk mendengar, di mana kemampuan mendengar untuk beradaptasi dengan saran dan kritik yang Anda akan dapatkan, itu akan membentuk produk Anda jauh lebih baik gitu ya. Anda harus pintar-pintar untuk mengkurasi mana yang Anda dengar, mana yang Anda nggak mau dengar, mana yang Anda yakin, mana Anda yang nggak yakin gitu ya. Di sini perlu ada listen dan adapt. Jadi adapt, harus di-adapt lagi. Mungkin apa yang kalian konsepkan itu tidak semuanya benar. Jadi harus mengulang dari sisi awal. Dan itu terjadi gitu ya. Di Buangin sendiri juga kita melakukan hal-hal ini. Jadi kita dengar, misalnya contohnya dari listen itu kita mau mengatasi masalah plastik.
Tapi saya mendapat kritikan, saya listen ke teman saya. Jadi kan saya tadinya ada rencana dari buangin itu untuk apa namanya, kalau sampah itu nanti dibungkus aja pakai plastik, terus ditaruh, nanti pesen dan kita ambil, gitu ya. Nah, saya mendapat kritik yang pedas banget. Masa kamu mau mengatasi masalah plastik pakai plastik? Udah, saya bingung di situ. Dimana langsung, oh iya juga ya, kok saya mau mengatasi masalah plastik tapi saya nambah plastiknya gitu. Nah, di situ dibutuhkan komunikasi, benar-benar kita dengar, lalu kita mengadaptasikan masukan tersebut, kita kurasi. Karena kalau orang yang memberikan kritik, kita layani atau kita dengarkan, itu mereka akan otomatis terconvert menjadi usernya juga. Karena mereka feel appreciate, ya udah didengar nih, berarti oke juga gitu. Lain kali saya juga kasih masukan lagi. Dan masukan-masukan itu yang akan membangun startup kalian. Nah, setelah validate your plan, nah ini kita bisa beranjak lagi ke fase di mana fasenya itu adalah pembangunan. Kenapa saya sebutkan cost structure di awal? Biasanya ini dilupakan soalnya sama teman-teman apa namanya yang baru bikin startup itu. Jadi harus mulai merencanakan anggaran nih untuk mencapai tujuan Anda. Tidak semua hal butuh biaya. Contohnya kayak pemasarannya, oh kita belum ada biaya marketing nih, bikin aja sosmed dulu gitu. Tapi kalian sudah merancang gitu ya, apa orang yang bakal keluar nih. Semua pasti dengan langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Terus lanjut lagi setelah perancangan biaya, Anda bisa mulai buat start simple. Jadi pesan saya kayak dari buang itu jangan terlalu besar dulu, buat menjadi beberapa fase. Di tahap ini sangat penting untuk menentukan scope dan prioritas dari produk kita gitu ya. Jadi kalau mau bikin tuh istilahnya Facebook tuh bisa sampai saat ini tuh tidak dengan hanya 2 tahun, 3 tahun, bahkan dia 1 dekade gitu ya. Jadi semuanya ada prosesnya di situ. Jadi kalau dibuangin sendiri, kami awalnya itu hanya pakai form, pakai pesanan, nggak pakai aplikasi gitu. Kami hanya pakai WhatsApp, Bu ada sampah sini, saya ambilin gitu, saya proses gitu. Hal ini dilakukan. Kenapa? Untuk memvalidasi marketnya itu benar atau enggak, ada atau enggak marketnya gitu. Marketnya mau nggak sih pakai ini? Gitu. Pakai solusi kita mau apa nggak sih? Sebelum kita menginvest lebih besar lagi gitu. Dan memetakan juga kebutuhan pemesannya apa gitu. Kebutuhan pemesannya apa? Oh ternyata dia butuh foto, dia butuh jumlah, kita butuh ini. Dan akhirnya kalian akan mengetahui dari start simple itu dengan segala kekurangan yang dipunyai, itu kalian akan bisa mengukur kapasitas kemampuan kalian juga dalam mengolah solusi tadi gitu ya. Jadi ini juga berangkat dari form, start simple, baru dari situ, oh ternyata bayarnya susah ya, pakai cash, harus pakai kembalian. Ya udah deh, pakai digital payment deh. Terus habis itu berangkat lagi, kok habis itu dikit-dikit pesannya lewat WhatsApp ya, tanya-tanyanya banyak banget ya. Oh ya udah deh, sampai akhirnya kita bikinin aplikasi itu. Jadi walaupun saya punya background yang cukup kuat di bidang IT, saya tidak mulai dengan aplikasi. Gitu ya. Jadi ini buat masuk ke teman-teman juga, apa yang kalian punya belum tentu hal itu menjadi prioritas pertama dalam startup kalian. Gitu. Nah, dari sini lalu masalah demi masalah pasti terjadi tuh dari start simple tadi. Dan disitulah startup mulai merintis. Di mana perusahaan itu mulai merintis dan menyelesaikan problem pengguna. Untuk bisa lebih maju, Anda butuh masalah. Baik problem masalah dari pesanan, dari servis Anda, dari produk Anda, maupun dari problem internalnya gitu ya. Misalnya, oh duitnya berapa nih? Udah kekumpul berapa duitnya? Nggak ketahuan dong gitu. Duitnya berapa? Jadi kita harus bikin sistem finance nih. Nah, gitu. Jadi progressing itu tidak bisa dilakukan di balik meja. Atau perencanaan growth itu tidak bisa dilakukan di balik meja. Maka kalian harus menyelam ke dalam masalah tersebut. Kalian butuh masalahnya. Jadi mengutip dari tetangga sebelah tuh mulai aja dulu. Itu benar banget. Jadi kalian harus segera mulai. Nah, setelah kalian mulai, biasanya ini nih, ada ATM tuh. ATM tuh apa sih? Bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi biasanya kita sebut itu amati, tiru, dan modifikasi gitu ya. Biasanya nih teman-teman nih yang pernah mencoba membangun startup,
itu pasti pernah merasakan hal seperti ini, di mana teman-teman tuh merasa kecolongan, kayak udah kepikiran sesuatu, ternyata udah ada tuh produk kayak gitu. Sebenarnya harusnya sudah dilakukan di fase prepare, ya. Tapi teman-teman cukup takut untuk memulainya, cukup takut untuk mencari tahu, dan mungkin bahkan beberapa itu baru kelihatan setelah kalian start tadi. Oh, ternyata ada ya, udah ada ya solusi kayak gitu ya, udah ada ya kayak gini. Nah itu kalian amati, tiru, dan modifikasi. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk hal itu kompetisi itu juga makin buat kita lebih kuat ya. Lebih kita jangan sampai merasa down, jangan sampai merasa kayak udah ada, kita kalah jauh nih gitu. Tidak. Facebook itu mengalahkan Friendster. Mungkin teman-teman di sini ada yang angkatan atas ya. Dulu kalau tahu zaman Friendster tuh awalnya dari sosial media untuk network friendship gitu ya. Nah, itu terus dikalahkan dengan Facebook tuh yang gitu. Nah, setelah ATM tadi kita bisa repeat ulang. Jadi repeat sebetulnya dari sini balik lagi karena problem yang kalian temuin itu bukan problem yang seperti awal tadi. Misalnya penggunanya dari WhatsApp, kok susah ya, harus kontak, harus ini, lihat historikalnya susah, akhirnya kalian akan menemukan problem yang lain. Dari situlah kita repeat cycle kita dibuangin itu sehingga terus progressing. Nah, mungkin seperti itu ini buat teman-teman yang baru membina atau mencoba membangun startup tuh dia ya kurang lebih saya yakin beberapa titik di sini bisa dimanfaatkan ya atau bisa diterapkan gitu. Next-nya mungkin boleh Bu. Jadi sedikit tambahan aja untuk calon-calon founder di sini, calon-calon founder startup atau tim yang mau join ke startup gitu ya. Dalam memilih topik startup itu sebetulnya tips dari saya adalah pilihlah bidang yang Anda sukai. Kenapa? Karena ketika Anda suka dengan bidang tersebut, Anda mempunyai stamina yang ekstra. Anda mempunyai capeknya itu jauh lebih lama gitu karena kalian waktu mengerjakan itu happy gitu ya. Ketika menemukan problem itu happy. Tapi ketika kalian yang salah, hanya sebuah ide nih yang Anda kutip yang kira-kira mentah lah ya, tapi Anda suka gitu, Anda mau startup elektronik, tapi Anda nggak suka dengan elektronik, jangan gitu ya, contohnya gitu ya. Jadi startup tuh bukan buat semua orang ya. Untuk membangun sebuah startup, tim Anda harus memiliki elemen-elemen seperti ini. Jadi dalam membuat startup, tim kalian harus mengeluarkan extra time, effort yang lebih itu di mana kayak ya biasanya kerja 8 jam gitu ya. 8 jam kerja, mungkin dengan startup ini Anda akan bekerja 20 jam gitu, lebih pasti. Dan endure itu semua proses startup apalagi dari nol ya. Itu membutuhkan luar biasa stamina untuk bisa mencapai target kalian gitu. Kalian harus punya ketabahan lah istilahnya dalam hal ini, tabah dan kayak aduh gimana ya ini kayak kita nggak dapat nih usernya nih, traksi target kita nggak tembus nih. Nah itu stamina itu sangat dibutuhkan karena energi pantul itu yang akan membawa kalian ke atas. Jika kalian pas semangat, habis startupnya, saya jamin pasti habis. Terus faith, di mana faith ini teman-teman harus punya keyakinan yang sama, tim harus punya keyakinan yang sama bahwa kita yakin bahwa oh iya kita mau nih nyelesain dan ngegedein startup ini bareng-bareng. Nah ini adalah elemen-elemen yang mungkin bisa menjadi warning. Jadi pilihlah tim yang punya material tersebut. Kalau nggak punya material tersebut akan menjadi perpecahan dari dalam, dan perpecahan dari dalam itu yang akan bikin startup kalian bubar gitu. Biasanya gitu. Jadi hampir semua startup itu memiliki masa ria ya, ada rianya gitu ya. Lalu jatuh sedalam-dalamnya. Pasti. Hampir semua ya. Ada ria kayak kita semangat banget gitu untuk kerjain, habis itu jatuh karena ordernya mungkin sedikit, grupnya sedikit, tenaganya udah habis gitu ya. Dan disinilah teman-teman harus bisa punya energi pantul dari bawah ke atas. Jadi memperbaiki apa yang salah di tahap pertama tadi, yang pas ria tadi, itu untuk membuat startup kalian grow ke atas. Gitu. Next-nya mungkin. Nah di sini ada sedikit kutipan nih dari Andre De Shield.
di acara Grammy ya salah. Jadi ini tips yang teman-teman founder nih harus saya pikir bisa berguna ya. Terus highlight when they see you coming. Jadi ketika kalian berkumpullah dengan teman-teman yang memang menerima Anda secara positif gitu ya. Jadi kalau membangun sebuah startup itu jangan dengerin yang akan menjatuhkan Anda atau mengecilkan Anda di awal. Jadi kumpullah dengan teman-teman itu. Terus slowly is the fastest way to get where you want to be. Jadi memang segala sesuatu itu tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung tumbuh gitu. Semua pasti dari biji, dari seed, lalu dia tumbuh kecil, lalu dia membesar dan dia butuh problem. Semakin kuat dia diterpa angin, semakin kuat akarnya. Gitu. Jadi slowly, pelan-pelan, jangan terlalu langsung tergesa-gesa, terburu-buru, pelan-pelan. Progres. Yang penting adalah berprogres dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jangan langsung loncat tuh. Gitu. Terus top of the mountain is the bottom of the next. So keep climbing. Jadi jangan cepat puas juga. Jangan punya target tuh yang mentok. Jangan punya teman-teman ketika udah mencapai itu targetin lagi, keep climbing lagi. Dan saya yakin dengan 3 pedoman ini itu teman-teman bisa membangun startup yang teman-teman impikan. Gitu. Mungkin itu dari saya, demikian materi dari saya. Semoga dapat menjadi wawasan baru yang dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dalam membangun startup Anda. Ya, terima kasih. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Tabita. Terima kasih banyak kepada Pak Hani Pratama yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya bahkan sampai catat. Tadi ada satu singkatan yang saya baru tahu dan itu rasanya sangat berguna bagi saya, ATM. ATM tadi kalau nggak salah, sebentar. Amati, tiru, modifikasi. Nah, nanti kalau saya mau buat startup, kayaknya saya harus ingat satu kata ini yang sangat terbenak di pikiran saya. Oke, terima kasih Pak Hani atas pemaparan materinya dan luar biasa sekali. Setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Hani, banyak sekali insight-insight baru yang kita dapatkan mengenai startup, bagaimana kita harus prepare, validate plan, kemudian kita build. Jadi teman-teman, untuk yang mau bertanya silahkan raise hand, namun sebelumnya saya akan bacakan ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan dari Kak Candy Des. Pertanyaannya, dari penjelasan Kak Hani tadi, untuk membangun bisnis tim merupakan salah satu hal yang penting. Bagaimana cara Kak Hani membangun kepercayaan kepada tim, walaupun saat itu tim belum bisa memberikan gaji atau perusahaan belum menghasilkan? Silahkan Pak Hani Pratama. Baik, pasti ya kalau build from zero kita bicara, kita anggaplah kita berangkat dengan disadvantage ya, dengan keterbatasan gitu ya, pasti belum bisa gaji. Nah, ya itu. Jadi cara membangun timnya adalah dengan solid vision. Jadi ketika memang kita harus belajar ngejual dan ngeyakinin orang sebagai founder ya. Karena dan kita pasti dilihat sama teman kita, ini orang serius atau enggak, ini orang long plan apa short plan, kayak gitu. Jadi sebagai founder, kalau candidates ini memang pengen bikin, Anda harus belajar untuk konsisten gitu ya, konsisten dalam apa yang Anda kerjakan tuh fokus gitu, dan itu akan mencitra ke diri Anda sehingga apa yang Anda buat itu pasti diyakini teman-teman Anda kok. Gitu. Teman-teman Anda pasti mendukung Anda. Yuk kita ikutan. Cuma memang pasti Anda tidak bisa mengharapkan kontribusi full ke dalam waktunya seperti layaknya sebuah gaji ya, gitu ya. Jadi harus butuh sabar, toleransi itu tinggi sekali ketika memang kita belum bisa menggaji itu. Nah, tapi tetap bisa moving forward, tetap bisa berprogres. Yang penting adalah founder itu bisa memiliki rencana ke depannya seperti apa yang bisa teman-teman timnya itu mengikuti nanti. Mungkin seperti itu. Apakah cukup menjelaskan? Cukup Kak Hani, terima kasih atas penjelasannya. Keren banget. Terima kasih kepada Pak Hani yang sudah menjawab pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada para peserta yang ingin bertanya. Silakan raise hand.
Mungkin karena mungkin ada yang masih malu-malu, boleh di-chat saja di kolom chat jika ada yang mau bertanya. Ya, nggak apa-apa, tanya aja. Oh, itu. Karena memang yang penting adalah berani ya. Jadi kalau membuat startup tuh harus berani dulu dan yakin sih terhadap apa yang kita mau kerjain. Karena biasanya startup yang dibuat itu adalah sebuah hal baru atau menentang arus ya, yang sebelumnya seperti ini. Contohnya di Guangin sendiri adalah orang biasanya Guang tuh gampang, kenapa harus repot? Itu menjadi challenge tersendiri gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya inovasi, terobosan, atau sesuatu yang baru. Nah, ini yang membutuhkan edukasi atau membutuhkan waktu gitu ya untuk bisa berproses lebih besar gitu. Oke, terima kasih. Dari Bapak Davi Iskandar ingin bertanya, silakan. Ya, izin belajar dari Pak Hani nih. Kebetulan kita mungkin ada pertanyaan juga. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini kan banyak nih kayak startup competition, kemudian juga networking event yang dimana itu kita biar bisa mungkin belajar lebih banyak lagi, terus mungkin ada beberapa funding dan juga bisa ketemu dengan startup-startup lainnya. Nah, apakah dari tim Buangin juga ada menyampaikan atau ada fokus juga salah satunya ke beberapa event tersebut, atau mungkin ada cara nih biar kita misalnya ada hal yang mungkin kita nggak bisa sendiri, jadi kita harus kolaborasi. Nah, dari Buangin itu ada cara khusus nggak sih? Apakah networking event, atau mungkin ada kayak program-program, atau mungkin ada cara kenalan yang berbeda nih dengan tim-tim startup maupun tim perusahaan lainnya seperti itu? Baik, saya jawab dulu ya. Untuk kayak competition gitu ya, Buangin sendiri kebetulan saat ini tidak ikut kompetisi seperti itu. Jadi saya biasa membuat beberapa startup ya. Startup yang memang mungkin kebetulan saya punya beberapa jalur networknya. Nah, mungkin buat teman-teman itu kompetisi atau inkubasi gitu ya, atau incubator gitu, itu bisa sangat membantu sih teman-teman untuk belajar sih gimana cara ngelihatnya. Jadi lebih ke arah framework-nya tadi. Mungkin tadi kan saya juga udah sharing framework yang kami gunakan gitu ya, metodologi yang kami gunakan. Nah, di incubator atau di competition itu sangat menempa kemampuan teman-teman untuk melihat hal yang sama. Nah, tapi sebelum sampai situ, kalau kita bicara zero, itu sebaiknya memang di-gather dulu. Jadi kalian sudah membuat sesuatu yang apa namanya konkret dulu, baru ikut lalu untuk diluruskan dalam inkubasi ataupun competition gitu. Nah, untuk jalur-jalurnya sendiri, tentu pasti kalian akan mendapatkan beberapa kelebihan kayak publikasi pastinya. Terus ada fundingnya sedikit. Mungkin kalau kompetisi saya bicara sedikit. Terus ada juga network yang paling penting, kolaborasi. Nah, kolaborasi itu plus minus, Pak. Saya bisa bilang teman-teman semua. Jadi ada kolaborasi yang dipaksakan itu juga menjadi geser visinya gitu. Jadi nggak semua hal tuh cocok untuk dikolaborasikan gitu. Jangan dicocok-cocokkan gitu. Jadi kita sebagai pemilik produk itu juga harus punya rencana ya, harus punya gambaran ya. Kalau kita misalnya dikolaborasikan dengan startup A tambah startup B gitu ya, akankah semakin kuat? Tidak. Bisa ada kalanya bisa menjadi lebih bias gitu. Jadi kalian harus mempunyai sense of ownership yang tinggi sekali terhadap produk kalian dan yakin bahwa produk kalian itu seperti ini gitu. Nah, ini yang pilar pertama yang harus ini. Oke, kalau udah kebentuk timnya, startup kompetisi itu bagus, tapi tidak akan mengubah produk Anda tuh secara signifikan, atau misalnya tiba-tiba Anda berharapnya di apa namanya, saya mungkin akan patah arangkan sedikit ya, karena orang banyak kan ikut kompetisi pengennya itu nanti kita diinjek, dapat ini, dapat investor, dapat ini. No, lupain dulu, fokus on your product, fokus on your problem, money will come after gitu. Habis itu tuh money will follow, your success will follow. Jadi yang akan diinvest itu bukanlah produk kalian, melainkan solusi kalian, holistiknya. Itu yang menjadi garis bawah sih. Gitu Pak David. Thank you Pak, mencerahkan sekali. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban yang sangat jelas yang diberikan oleh Pak Hani.
Di sini ada yang bertanya juga, atas nama Rifka Alvinatul Fikiyah. Dia bertanya, izin bertanya, apakah dalam membangun aplikasi Buangin, Bapak pernah memiliki kerugian besar? Dan bagaimana cara Bapak agar bisa tetap optimis untuk terus mempertahankan dan membangun startup Bapak? Dan apakah dalam membangun startup dari nol tetap membutuhkan modal yang besar, Pak? Silahkan, Pak Hani. Ini baik, terima kasih nih Mbak Rifka, pasti udah pernah membuat nih. Jadi pertanyaannya lebih direct dia. Mbak Rifka ini bagaimana, apakah gagal terus gimana bounce back-nya ya? Berarti gimana caranya tetap optimis? Tentu, saya dalam membuat Buangin juga, Buangin aplikasinya itu baru 2 tahun, tapi sebelumnya kami mengolah sampah secara konvensional. Apakah gagal? Pernah nggak sih rugi besar? Pernah, pasti pernah gitu ya. Kita contohnya aja, waktu itu saya selalu kotak-kotakan plot bisnis saya ya. Jadi walaupun saya ada beberapa usaha, tapi saya selalu mengkondisikan misalnya Buangin itu startup. Jadi beraktinglah seperti startup. Nggak pernah dari uang dari usaha yang lain masuk ke sini. Enggak. Jadi ketika kita susah, harus bertingkah seperti orang susah gitu ya. Harus bertingkah seperti startup, layaknya startup. Nah, di situ rugi tuh. Pernah rugi nggak? Pernah, sangat gede. Terus gimana caranya? Intinya adalah tadi yang saya sudah paparkan juga, bahwa teman-teman ini harus punya keyakinan atau benar-benar suka sama hal yang dikerjain. Makanya itu sangat vital. Kalau teman-teman udah lemes, udah patah semangat di situ, sudah habis startup Anda. Saya berani jamin itu. Tapi ketika teman-teman tuh menemui kendala, ketika teman-teman suka dengan apa yang kalian kerjain, ya, cinta dengan yang dikerjain, itu apapun kendalanya, kalian pasti akan cari jalan keluarnya. Kalian pasti mundur sejenak untuk maju jauh lebih jauh gitu. Nah, itu makanya penting. Jadi harus dipastikan bahwa teman-teman suka dengan apa yang dilakukan. Misalnya cara optimis gimana? Tim kalian akan menguatkan kalian. Jika timnya solid, itu teman-teman bisa saling ngisi satu sama lain. Oh, kalau nggak gini aja ya, kalau nggak gitu aja ya. Itu dia. Itulah gunanya tim, gitu ya. Terus apakah dalam membangun startup dari nol tetap membutuhkan modal yang besar? Enggak, tidak. Kalian harus bisa start simple. Gunakan apa yang kalian gunakan. Misalnya kalian luka di tangan butuh operasi, adanya Tensoplast ya pakai Tensoplast gitu. When you need bandage, you take bandage. Jangan terus ini harus dioperasi, harus besar. Apapun yang sifatnya besar itu akan menjadi faktor rugi tadi gitu ya, akan menjadi faktor yang bikin rugi. Akhirnya apa? Over investment. Ketika Anda misalnya dalam membangun startup cuma punya 50 juta, tapi 50 jutanya dibikin flyer nih, habis gitu. Jadi apa ya dilakukan yang apa namanya yang penting-penting dulu. Jadi kalian harus bisa scope sama prioritizing dulu. Bikin prioritas apa yang perlu kita coba sedikit, kalau salah jadi play with risk itu ya, play with risk, slowly aja. Makanya tadi saya bilang slowly is the fastest way to get where you want to be, karena memang harus berproses gitu. Jadi kalian harus bisa, jangan over investment ke dalam suatu titik gitu sih, singkatnya seperti itu Pak Rifka. Semoga Terima kasih kepada Bapak Hani Pratama atas jawaban dari pertanyaannya, dan saya rasa itu sudah cukup jelas dan sangat membantu. Sayang sekali, karena kita telah selesai di sesi Pak Hani Pratama, karena maksimal pertanyaan hanya 3, jika nanti teman-teman atau peserta yang ingin bertanya, silahkan chat kepada kami para panitia, dan kami nantinya akan bisa membantu menjawab, mungkin bisa lewat WhatsApp, grup WhatsApp, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini sudah hadir pemateri kedua kita. Halo, selamat siang Bapak Enrico Hugo. Ya. Terima kasih Pak Enrico. Nah, teman-teman, Pak Enrico Hugo ini adalah, mungkin teman saya bisa membantu share screen.
Pak Enrico Hugo ini adalah pendiri CEO dari Cause, a virtual run and ride platform yang bertujuan untuk menginspirasi orang untuk memulai dan mempertahankan gaya hidup sehat mulai dari lari dan bersepeda. Dia telah berkontribusi pada dunia sebagai konsultan di 2 jurusan industri, yaitu perencanaan keuangan dan teknologi informasi. Dia juga punya berbagai kemampuan, baik itu teknis maupun non-teknis. Dia mengenangani posisi lintas industri mulai dari pengembang perangkat lunak untuk proyek aplikasi web dan seluler, dan juga Bapak ini pembicara dari beberapa acara keamanan cyber nasional. Bapak Enrico ini juga aktif berpartisipasi dalam berbagai komunitas, termasuk komunitas keamanan cyber seperti Indonesia Handmade Project, ISC Jakarta Chapter, dan OWASP Jakarta Chapter, serta asosiasi blockchain seperti Asosiasi Blockchain Indonesia. Aktivitas lain yang kadang-kadang dilakukan oleh Bapak Enrico ini termasuk memberikan pelatihan dan lokakarya tentang topik-topik seperti blockchain, perencanaan basis data, pemrograman Python, honeypots, ancaman DNS berburu, dan lain sebagainya. Untuk pengalamannya, Bapak Enrico ini sekarang menjabat sebagai CEO dan co-founder di Cause Virtual Run and Ride, sudah berjalan selama 3 tahun 10 bulan. Kemudian dia juga pernah bekerja di Blocksphere sebagai Corporate Relationship Manager selama setahun. Lalu selanjutnya, Bapak ini juga pernah bekerja di Prudential Indonesia sebagai Associate Unit Manager selama 1 tahun 6 bulan, kemudian menjadi Unit Manager selama 1 tahun, kemudian menjadi Associate Agency Manager selama 1 tahun, dan Associate Agency Director selama 2 tahun. Bapak ini juga pernah bekerja sebagai di Blockchain Zoo, sebagai Senior Sales Associate selama 1 bulan, kemudian Head of Regional Business Development selama 7 bulan. Bapak ini juga memiliki pengalaman di Red and White Consulting Partners LLP sebagai Decision Science Consultant selama 7 bulan, kemudian di PT Advanced Technologies Pacific sebagai Associate Big Data Trainer selama 1 tahun, kemudian Bapak ini juga memiliki pengalaman di PT Cyber Indo Aditama CBN Internet sebagai IT Security Intern, lalu di PT Mega Solusindo Pratama sebagai Freelance Software Developer. Untuk edukasinya, pengalaman pendidikan Bapak ini juga berkuliah di BINUS Internasional dan memiliki gelar Eskom, yaitu mengambil jurusan Computer Science. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menyerahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Enrico untuk memberikan materi kita pada siang hari ini. Terima kasih, Tabita. Ya, salam kenal semuanya, saya Enrico Hugo. Saya tadi seperti sudah dikenalkan, baru sebenarnya saat ini usia 27 ya. Ya mungkin ada di sini teman-teman yang masih seumuran atau lebih muda atau kita berbeda generasi, nggak apa-apa karena timeline semua orang itu berbeda-beda ya. Kita nggak harus buru-buru, nggak harus membanding-bandingkan. Yang penting sih kita tahu apa yang kita inginkan, kita lakukan untuk kita capai apa yang kita inginkan gitu ya. Saya izin share screen. Jadi hari ini saya akan cerita, berbagi sedikit tentang topiknya hari ini, cara membangun sebuah bisnis dari nol gitu ya. Kalau istilah kerennya sekarang startup atau perusahaan rintisan gitu. Nah, sebenarnya kan tapi membangun bisnis di mana-mana ya normalnya pasti dirintis dari nol gitu ya. Kecuali mungkin itu bisnis kedua, bisnis ketiga. Tapi pada umumnya, ya saat kita memulai, ya kita akan memulai dari nol. Nah, hari ini saya akan sharing sebagai CEO dan co-founder dari Cause ID. Jadi mungkin saya akan kenalkan sedikit dulu tentang perusahaan rintisan saya. Saat ini mungkin masih rintisan, tapi kami berusaha untuk sebisa mungkin segera keluar dari tahapan rintisan, gitu ya, karena itu tahapan yang lumayan riskan. Saya coba jelaskan. Jadi dari sedikit perkenalan dulu. Jadi mungkin teman-teman di sini saya yakin sudah tahu bahwa olahraga atau gaya hidup sehat itu adalah sesuatu yang baik ya.
Jadi saya yakin di sini semuanya juga kalau misalnya ada waktu pasti berusaha untuk makan lebih sehat, bergerak lebih banyak gitu ya. Nah, untuk menjaga kesehatan baik itu fisik, mental maupun spiritual. Jadi pastinya kita semua berusaha untuk menjalankan gaya hidup yang lebih baik. Nah, tetapi berapa banyak yang benar-benar melakukannya secara rutin? Saya pun pada saat awal-awal membuat ini tidak bisa menjawab saya gitu ya. Karena enggak. Jadi teorinya kita semua udah tahu, tapi prakteknya enggak semua melakukan. Nah, melihat itu sebenarnya ini sebuah fenomena yang menarik juga gitu. Kenapa orang-orang sudah tahu bahwa gaya hidup sehat itu baik, tapi nggak dijalankan? Apa yang ditunggu? Dan bagi orang-orang yang sudah menjalankan, apa sih motivasi mereka? Apa sih alasan mereka, tujuan mereka gitu ya? Apa sih cost mereka? And that's why nama dari perusahaan kami adalah cost gitu ya. Jadi di awal-awal kami melakukan observasi terlebih dahulu. Kenapa sih orang-orang yang melakukan olahraga secara rutin itu motivasi mereka apa? Dan berdasarkan observasi awal kami, jadi di awal itu kami fokusnya adalah ke olahraga lari. Karena olahraga lari itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun gitu ya. Kalau kita misalnya tinggal di Jakarta, itu mungkin yang paling populer olahraga ya di GBK gitu ya, atau di Car Free Day di depan Efek Sudirman gitu, biasanya ramai banget. Nah, kalau di sana kita bisa lihat itu berapa ribu orang setiap minggunya yang ada di sana untuk mencoba menjalankan gaya hidup sehat. Nah, diperhatikan dari sana, selain itu juga banyak orang yang mengikuti acara-acara seperti jalan santai, 5K, 10K, half marathon atau marathon gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya motivasi mereka? Orang aja olahraga itu udah males. Mereka ini olahraga bayar lagi gitu kan. Nah, kenapa mereka mau? Jadi setelah ditelusuri, ternyata motivasinya beda-beda. Ada yang karena, wah ini medalinya keren nih. Ada yang karena, oh ini dapat bajunya bagus gitu. Atau ada juga sebenarnya yang, oh ya diajak temen sih gitu. Temen juga ikut semuanya, jadi bareng-bareng. Atau ada yang pengen menantang diri sendiri. Oh, saya belum pernah nih lari half marathon 21 kilo, saya pengen nyoba. Nah, ada beberapa alasan gitu, orang-orang mau melakukan hal tersebut. Tapi salah satu alasan yang paling kuat, dan kita melihat bahwa di dunia lari itu ada kategori yang namanya ultramaraton. Orang-orang tuh berlari bisa 3 hari penuh, 5 hari penuh, 7 hari penuh, itu untuk mencapai ratusan kilometer. Nah, siapa orang-orang yang seperti itu gitu kan? Dan kenapa mereka mau? Nah, untuk dorongan yang seperti itu, sekuat itu, ternyata tujuan mereka nggak lagi medali atau penghargaan seperti itu, tetapi yang mereka jadikan motivasi adalah amal. Jadi mereka itu berlari untuk amal kebanyakan. Dan mereka misalnya mereka akan ikut acara 120 kilo berlari selama 4 hari misalnya. Dan pada saat sebelum berlari, mereka akan meminta dukungan dari teman-teman, keluarga, kenalannya untuk, yuk kalian berdonasi, saya yang berlari. Nah, kemudian acara tersebut biasanya seluruh donasi yang terkumpul akan disumbangkan ke yayasan tertentu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, jadi berangkat dari sana, kami merasa bahwa sebenarnya potensi menggerakkan orang itu sangat besar. Karena orang-orang ini sudah paham tentang manfaatnya. Tapi kenapa belum ada yang bergerak? Karena insentifnya belum tepat, kalau menurut kami gitu ya. Dan kami mulai dari olahraga lari tadi, karena tidak perlu modal yang besar gitu ya. Bahkan kita pakai sepatu nggak harus yang Nike, Adidas gitu ya. Bahkan nggak perlu pakai sepatu pun masih bisa lari. Jadi kami mulai dari sana dan kami melihat bahwa ada potensi. Jadi sebelum ke sana sebenarnya bahkan ide ini juga bukan ide yang original ya. Jadi nggak serta-merta kita melihat wah banyak yang lari ya, kita bikin platform virtualan yuk gitu. Nggak seperti itu juga. Saya nggak sejenis itu juga gitu ya. Jadi mundur sedikit, tadi sempat dibacakan bahwa saya pernah menjabat di beberapa pekerjaan. Jadi ada yang sebagai konsultan, ada yang sebagai pembicara,
ada sebagai agen asuransi, ada sebagai IT security gitu ya. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang sempat saya geluti. Dan di salah satu pekerjaan tersebut, pada saat menjadi konsultan itu di pertengahan 2018. Jadi di dalam salah satu project saya sedang duduk gitu ya, terus lihat handphone, ternyata ada notifikasi gitu dari Facebook, ada iklan yang muncul, dan iklan ini tulisannya adalah join virtualan ini gitu kira-kira. Dan ya saya sebagai lulusan computer science yang IT gitu ya, ngelihat kata virtual kan, wah menarik ya, virtual apa nih gitu. Apakah lari pakai VR glasses gitu ya, apakah misalnya larinya kayak di game gitu terus dapat hadiah. Nah ini kan sesuatu yang menarik bagi saya. Jadi saya lihat, oh ternyata enggak, ternyata larinya beneran gitu. Cuma namanya virtual, kenapa virtual ya? Setelah ditelusuri, ternyata ini perusahaan dari Singapura yang bergerak di bidang penyelenggaraan acara. Jadi mereka membuat acara lari maraton, tapi online, bisa diikuti oleh seluruh orang di ASEAN. Jadi nggak hanya di Indonesia saja, tapi mereka itu karena perusahaan di Singapura, mereka bisa ajak orang yang di Thailand, bisa ajak orang yang di Vietnam untuk bisa ikutan partisipasi gitu. Dan itu menarik. Jadi akhirnya saya daftar karena jaraknya cukup kecil gitu ya, 5 km, meskipun pada saat itu saya nggak tahu 5 km itu sejauh apa, nggak pernah lari soalnya. Jadi akhirnya saya daftar karena harganya cuma Rp99.000, dan itu udah dapat medali dikirimkan ke rumah dari Singapura. Kalau dibandingkan sama acara-acara olahraga lari di Indonesia, itu sih rata-rata harganya 300-400 ribu. Jadi ini acaranya sangat murah, oh ya kenapa enggak, kita coba aja gitu. Nah akhirnya dicoba, dan benar saya komplit gitu ya, dan medalinya dikirim setelah 2 minggu. Dan high quality sekali kalau dibandingkan dengan acara yang pernah saya ikuti di dalam negeri. Jadi dengan harga yang seperempat, sepertiga, mereka bisa provide quality yang sebagus itu. Jadi saya melihat, wah ini di Indonesia kayaknya belum ada deh yang kayak seperti ini. Jadi saya research lagi, dan ternyata sudah ada. Jadi bahkan kami bukan yang pertama gitu. Nah saat itu ada perusahaan yang namanya Virtualan Indonesia. Jadi mereka sudah mulai sejak 2017 kalau nggak salah. Jadi 1 tahun lebih awal dari kami. Dan saya bandingkan antara yang Singapura dengan yang Indonesia. Ternyata selain kualitasnya lumayan jauh, harganya juga Indonesia lebih mahal. Jadi saya melihat di sana sepertinya harusnya ada potensi gitu ya. Kalau di Singapura jualan ke Indonesia aja bisa 99.000, kenapa Indonesia jual ke Indonesia bisa semahal itu gitu. Nah akhirnya kita kita research, kita pastikan kembali marketnya ada, kita cari tahu bagaimana cara menyiapkan operasionalnya dan lain-lain. Akhirnya dimulailah bisnis tersebut gitu. Dan dari awal sampai sekarang tujuan kami adalah 3 hal. Jadi yang pertama adalah memberikan atau menyediakan alasan atau tujuan supaya orang-orang mau memulai dan menjaga gaya hidup yang lebih sehat. Yang kedua adalah kami membantu perusahaan-perusahaan jadi untuk menyediakan sebuah cara yang inovatif gitu ya, untuk bisa engage dengan stakeholder mereka. Jadi misalnya ada satu perusahaan yang ingin memasarkan produk baru ke masyarakat. Kalau misalnya kita hanya langsung ceritakan produknya, ya mungkin orang-orang, wah ini mah iklan gitu. Tapi kalau misalnya kita buat sebuah acara olahraga, di dalamnya kita selipkan edukasi atau campaign tentang produknya, nah orang-orang tidak akan merasa terlalu sales gitu. Lalu yang ketiga adalah kalau sebelum adanya platform virtualan atau platform virtualan Android gitu ya, kebanyakan yayasan yang menggunakan olahraga sebagai media untuk fundraising, itu mereka mengadakan charity fun walk biasanya. Dan untuk mengadakan charity fun walk itu untuk 1.000 orang gitu ya partisipan, itu bisa perlu dana 1 miliar untuk organize eventnya. Artinya mereka mulai fundraising dari minus 1 miliar nih. Syukur-syukur kalau misalnya 1 miliarnya bisa balik, belum tentu mereka bisa dapat fundraising on top of that gitu. Jadi
kami hadir sebagai solusi karena untuk menyelenggarakan sebuah acara virtualan itu cuma 10% biaya dari acara offline. Jadi mereka mulai dari minus 100 juta aja nih, dan mereka bisa dapat reach yang sama, mereka bisa dapat jumlah peserta yang sama, bahkan bisa lebih luas karena acaranya ini nggak hanya di Jakarta misalnya, tapi bisa diikuti dari seluruh Indonesia. Bahkan acara-acara kami saat ini sudah mengcover 400-an kota di seluruh Indonesia, termasuk Merauke. Jadi benar-benar dari Sabang sampai Merauke sih. Gitu. Jadi yang di kota-kota besar biasanya kan udah sering ada event gitu ya, tapi di kota-kota kecil mereka tidak ada event selama ini. Dan dengan adanya inovasi seperti ini, mereka jadi punya kesempatan untuk bisa bergabung ke dalam acara-acara olahraga seperti ini yang levelnya nasional gitu. Nah, perjalanan kami belum terlalu panjang sih ya. Jadi kalau tadi dari ideation sampai sekarang ya mungkin hampir 4 tahun, tapi dari resminya itu sekitar 3,5 tahun sampai dengan saat ini. Nah, dalam perjalanan 3,5 tahun ini tentunya banyak lika-liku, tetapi kami sudah berhasil menyelenggarakan lebih dari 100 acara berskala nasional maupun internasional. Jadi dari nol, kami saat ini sudah menghandle klien-klien seperti perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, AIA, Allianz Prudential, Jasindo, Equity, gitu ya, banks seperti Citibank, Permata Bank, HSBC, terus perusahaan-perusahaan BUMN seperti PLN, PJB, gitu ya, KAI, universitas, dan perusahaan-perusahaan yang sudah IPO juga ya, seperti Medco, Gojek, terus Kalbe, gitu misalnya. Dari sisi perusahaan kami sudah handle brand-brand maupun perusahaan-perusahaan yang sudah ternama gitu ya. Nah, nanti mungkin kita bisa explore lebih jauh. Nah, kalau dari sisi charity, tadi kami sempat sampaikan bahwa ini juga opsi yang bagus bagi charity. Kami sudah pernah kerjasama dengan charity dan NGOs seperti United Nations, kita bisa, terus International Labour Organization, Alzheimer's Indonesia, Save the Children, terus saat ini yang sedang berjalan misalnya dengan Happy Hearts Indonesia, kita berlari dan bersepeda untuk membangun kembali sekolah SMP di NTT, Sumba. Jadi kita benar-benar bisa membawa dampak gitu ya bagi orang melalui olahraga doang. Karena menurut saya olahraga itu sebenarnya medianya. Saat kita membuat sebuah gerakan gitu ya, yang penting tak adalah gerakannya, bukan olahraga atau konser atau apapun bentuk kegiatannya. Jadi olahraga ini hanya salah satu bentuk kegiatan, dan itu perlu teman-teman identify gitu ya. Pada saat sudah menjalankan bisnisnya sekian lama, teman-teman harus tahu kekuatan teman-teman itu di mana. Apakah platform virtualan ini kalau nggak ada yang lari maka sudah selesai bisnisnya? Nggak juga gitu. Nanti kita akan coba cerita sebenarnya bagaimana caranya kalau misalnya sebuah tren udah habis gitu ya, apa yang harus dilakukan. Nah, ini disclaimer dulu. Jadi semua informasi yang saya ceritakan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu ya, pengetahuan saya pribadi, dan bisa jadi nggak sepenuhnya benar gitu ya, nggak sepenuhnya akurat. Jadi harapannya teman-teman bisa memastikan ulang gitu ya, mengambil yang positif, yang kurang sesuai mungkin bisa diabaikan juga nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa poin dulu gitu ya, supaya kita satu paham dulu. Jadi yang nomor satu adalah menurut saya nggak semua orang perlu memulai atau memiliki sebuah bisnis. Kalau bayangkan aja kalau semuanya pemilik bisnis, siapa yang kerja? Gitu ya. Jadi tentunya nggak semua orang harus dan nggak semua orang cocok sih untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi harus ditanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya kenapa kita mau mulai sebuah bisnis? Apakah buat uangnya? Apakah buat memberikan dampak positif bagi lebih banyak orang gitu ya? Dan apakah tujuan-tujuan tersebut memang nggak bisa dicapai dengan cara lain gitu? Misalnya mau uang, memang kita kerja nggak bisa dapat segitu.
Nah, mungkin dipastikan dulu tujuannya apa, dan benar nggak bisnis adalah media yang tepat gitu ya untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus yang kedua, kan mungkin teman-teman di sini ada yang datang untuk mendapatkan jawaban gitu ya, cara membangun bisnis dari nol. Tapi sejujurnya nggak ada satu formula, nggak ada satu rumus pasti gitu ya yang bisa langsung dipakai untuk membuat sebuah bisnis. Jadi pasti beda-beda, perjalanan setiap orang beda-beda, titik mulainya semua orang beda-beda gitu ya. Jadi kita nggak bisa kasih rumus, tapi teman-teman perlu belajar lebih banyak gitu ya dari berbagai macam orang, pengalaman-pengalaman mereka, dan teman-teman mungkin bisa tarik benang merahnya di mana gitu yang sesuai dengan yang teman-teman butuhkan saat ini. Terus yang ketiga adalah kita sekarang kan eranya tech startup gitu ya. Kayak Goto, Bukalapak, semua itu tech startup. Yang unicorn itu sekarang terkenalnya semua tech startup. Tapi sebenarnya apakah bisnis harus berbasis teknologi? Enggak juga. Kayak yang tadi Mas Hani bilang, ya awalnya bukan aplikasinya gitu kan, tetapi bisnisnya dulu. Jadi memang dari dulu sudah memproses pengolahan sampah misalnya. Nah, kalau dari Gojek ya dulu mereka juga call center. Mereka nggak harus pakai app dulu gitu kan. Untuk order ojek ya telepon aja, saya mau order ojek gitu kan. Nah, yang penting adalah bisnisnya dulu. Value apa yang kita mau provide ke masyarakat atau ke target market kita. Bukan dari sisi canggih-canggihannya dulu, bukan saya mau bikin app ini. Nggak perlu bahas tentang app-nya dulu, tapi saya mau bikin bisnis ini yang tujuannya apa dulu gitu. Dari sana kalau kita sudah jadi inti dari bisnisnya, baru kita mau kembangkan lebih canggih lagi, mau menggunakan aplikasi supaya lebih efisien, ya boleh-boleh saja gitu. Oke, nah ini kalau saya rangkum ya, kira-kira menurut pengalaman saya, simple aja sih sebenarnya membuat sebuah bisnis. Jadi yang pertama adalah kita nyari problem atau opportunity dulu. Jadi nggak harus problem, nggak harus masalah orang, semua nggak harus bermula dari masalah. Kayak misalnya saya, nggak ada masalah kok orang malas lari, ya nggak ada masalah bagi dia sebenarnya. Dan nggak ada masalah juga bagi saya. Nggak ada masalah di dunia yang terjadi karena orang malas lari gitu kan. Nah jadi apakah selalu harus berbasis problem? Enggak. Tapi kita bisa lihat juga opportunity apa yang kita bisa ambil. Misalnya, oh ternyata di Indonesia belum ada yang seperti ini misalnya. Dan ini bekerja di Singapura, ada ribuan orang setiap bulannya yang mengikuti acara-acara seperti ini. Kenapa di Indonesia nggak ada? Itu opportunity gitu kan. Nah jadi kita bisa lihat juga dari sisi kesempatannya, nggak harus selalu dari sisi masalah. Terus begitu kita sudah lihat opportunity atau problemnya, ya kita memberikan, kita nebak, gitu ya. Kita kasih ide, kira-kira solusi seperti ini yang kita akan propose sebagai solusi dari masalah atau opportunity tadi, gitu ya, untuk mendapatkan jawaban atas problem atau opportunity tadi. Kita berikan tebakan pertama kita, gitu ya. Kayaknya idenya seperti ini nih. Kita buat aplikasi atau platform untuk menyelenggarakan acara virtualan, gitu misalnya. Terus yang ketiga adalah setelah idenya ada, nggak serta-merta itu jadi solusinya, gitu ya. Karena ide itu ya seperti tadi Mas Hani sampaikan juga, ide itu murah, gitu. Siapapun bisa punya ide. Tapi apakah ide itu bisa jadi bisnis? Ya nggak semudah itu prosesnya. Kita perlu validasi atau bahkan menginvalidasi idenya ya. Kita batalkan idenya juga kalau misalnya memang tidak terbukti bisa berjalan atau tidak terbukti sesuai. Jadi kita harus cek dulu, benar nggak ide ini udah sesuai dengan problem atau opportunity yang kita mau solve. Nah ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya, mau market research, mau lihat dari pengalaman kompetitor gitu ya, atau mau belajar dari case study ya terserah. Tapi intinya kita perlu memastikan ide ini sudah benar, sudah sesuai dengan target market atau problem atau opportunity yang kita mau solve. Nah setelah dipastikan
maka kita finalkan produk atau servisnya. Jadi ide tadi kita jadikan sebuah produk atau sebuah jasa gitu ya, untuk kita sampaikan ke masyarakat. Jadi intinya tadi kan kita provide value ya. Nah, value ini nggak bisa kita provide, kesehatan tuh nggak bisa kita kasih gitu ya. Tapi kita bisa kasih sebuah produk atau jasa untuk supaya orang-orang ini bisa mendapatkan kesehatan misalnya. Jadi produk atau jasa ini ya sebagai media perantaranya. Jadi kita buat sebuah produk atau jasa, kemudian bukan itu bisnisnya. Jadi platform virtual itu bukan bisnisnya. Platform virtual itu adalah produk atau jasanya gitu kan. Nah, jadi di atas atau di sekeliling produk atau servisnya, kita akan membangun bisnisnya. Nah, tapi sebelum ke sana, ada tahapan-tahapan yang kita mungkin bisa, saya akan ikuti gitu ya. Mungkin teman-teman boleh memilih apakah sesuai atau tidak. Jadi yang akan dilakukan atau yang saya lakukan pada awal-awal adalah pertama-tama kita perlu peduli dulu. Jadi untuk membuat sebuah produk, kita perlu produk dulu ya, bisnis itu kita perlu produk atau jasa dulu gitu. Nah, jadi untuk membuat sebuah produk, kita bisa menggunakan salah satu framework gitu ya, framework atau ini kerangka kerjanya gitu ya. Jadi salah satunya adalah design thinking. Ini adalah framework yang bisa digunakan untuk mendapatkan dan memvalidasi sebuah ide untuk produk atau jasa. Jadi kita mulai dari empathize ya, mulai dari empathize. Empathize ini adalah kita berempati, kita cari tahu dulu masalah yang mereka hadapi gitu ya, di masyarakat. Lalu kita dengarkan, kita definisikan. Step berikutnya adalah kita definisikan. Sebenarnya misalnya dia bilang, oh iya nih, saya telat terus ke kantor misalnya, karena ya macet misalnya. Terus kita definisikan dari semua yang kompleks seperti itu, apakah benar karena macet atau karena hal lain misalnya. Nah, bisa jadi bukan karena macet, tapi ya ada masalah lainnya. Nah, kita perlu definisikan. Kalau dalam kasus kau sendiri misalnya ya, pada saat kami di awal-awal, kan intinya orang-orang ada yang bilang dia nggak mau karena yang nggak mau aja. Itu nggak menjawab sih gitu kan. Tapi kita bisa lihat dari sisi lainnya, kenapa orang lain mau. Nah, setelah itu kita definisikan, oh ternyata yang membuat orang-orang itu mau adalah medali, jersey, misalnya, atau faktor amal, atau ada challenge gitu. Nah, kita definisikan. Kemudian kita tes hipotesa kita tadi. Benar nggak orang-orang itu tergerak kalau misalnya ada amal? Benar nggak orang-orang tergerak kalau misalnya ada jersey gitu kan? Kita tes, kemudian kita akan kita akan ideate ya, kita ideate. Jadi kita generate ideas dulu. Jadi kira-kira yang akan kita tes itu seperti apa. Kemudian kita buat prototipe-nya. Kita buat sebuah MVP ya kalau istilahnya ya. Kita buat prototipe dulu untuk bisa di testing. Jadi misalnya tadi kita mau tes apakah benar orang itu mau lari kalau misalnya ada unsur amal. Nah, maka kita perlu buat sebuah platform awal dulu kan, untuk orang-orang bisa daftar, orang-orang bisa lari, orang-orang bisa bayar dan sebagainya. Untuk kita bisa ukur nantinya apakah benar efektif atau tidak. Nah, jadi setelah ada prototype baru kita bisa testing. Nah, setelah kita testing mungkin ada beberapa konklusi kita atau ide kita yang benar, tapi ada beberapa juga yang mungkin kurang tepat. Nah, kita balik lagi ke empathize gitu. Sampai kita dapat sebuah produk atau sebuah jasa yang udah benar-benar sesuai gitu, mewakili. Nah, setelah tadi ada, kita juga nggak bisa serta-merta langsung produk atau jasanya kita masarkan gitu kan. Jadi kalau kita udah ngomong tentang bisnis, ada banyak aspek yang kita perlu pertimbangkan. Kita mulai dari yang simple-simple dulu. Apakah sudah ada bisnis lain? Kita udah punya ide nih, gitu ya. Kita ada tes, memang ada kebutuhannya. Tapi kita perlu cek dulu, apakah sudah ada bisnis lain yang serupa. Kalau udah ada, kita nggak perlu mikir terlalu panjang gitu ya. Misalnya kita mau bikin virtualan yang seperti ini. Ternyata sebenarnya kalau kita lihat dari yang Singapura atau yang Indonesia, semua yang kita mau buat udah mereka buat. Gitu. Untuk apa kita pikirkan dari awal lagi gitu kan. Nah, jadi kita jadi punya contoh kalau misalnya ada existing bisnis lain yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini bisa jadi starting point kita dulu sebelum kita mau
mulai melakukan apapun, cek dulu sudah ada yang melakukan apa yang kita mau melakukan atau belum. Jangan waste time untuk generate ide yang menurut kita original, ternyata orang lain udah buat juga gitu kan. Nah, terus yang kedua adalah kadang orang-orang buru-buru nih, wah kayaknya kalau virtualan tuh namanya ini deh, virtualan Indonesia misalnya. Terus kita udah bikin semuanya, brandingnya, logonya udah dibikin, terus pas mau launching, ya ternyata namanya udah ada gitu kan. Dan dia udah jalan 3 tahun sebelumnya. Nah itu kan nggak lucu gitu ya. Nah, jadi kita harus research dulu dari yang simple-simple, namanya udah diambil belum. Karena banyak sekali orang-orang yang mau buat bisnis, mereka bikin nama dulu gitu kan, bikin nama dulu, tapi tanpa research apakah namanya sudah diambil. Ini akan berbahaya juga pada saat produk kita udah jadi, kita udah bikin brandingnya, terus ternyata baru tahu, wah ini ternyata udah dipakai namanya sama orang lain, dan mereka bahkan udah daftarkan, gitu ya. Nah itu akan berbahaya bagi bisnis kita. Kita udah capek-capek, orang udah kenal cost gitu ya, ternyata cost udah diambil sama orang lain namanya. Lalu kemudian apakah ada potential partners gitu ya. Sebelum kita mulai bisnisnya, kita sudah tahu kira-kira kita akan bermitra, berkolaborasi sama siapa. Karena kalau enggak, nanti pada saat kita buat, kita baru mencari gitu ya, waktunya nggak akan cukup. Begitu kita start sebuah bisnis, kita tuh nggak sama gitu pace-nya dengan kalau misalnya kita bekerja. Di pace bisnis tuh jauh lebih cepat. Kita nggak bisa santai-santai, oke, next week lah kita cari partnernya siapa gitu ya. Begitu udah mulai, maka kita nggak ada waktu lagi untuk yang namanya santai-santai gitu ya. Kalau memang kita serius, kita mau bangun bisnis yang bagus, maka preparation-nya harus kuat. Lalu kemudian, apakah ada kompetitor? Ini juga harus di-research. Karena kalau kita masuk tanpa persiapan, ternyata kompetitor itu sudah punya resource ABC, sudah partner dengan perusahaan ini, misalnya suppliernya ini. Terus kita mau masuk ke sana juga, oh ternyata sudah diambil oleh kompetitor ini gitu. Kalau kita nggak research, nah, jadi kita harus tahu potensi apa yang bisa menggagalkan bisnis kita juga. Nggak hanya kita planning untuk yang bagus-bagus, tapi yang jelek-jelek juga kita harus planning. Nah, ini adalah satu framework lagi yang teman-teman bisa menggunakan. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu juga. Jadi ada namanya business model canvas. Ini untuk mapping, untuk memetakan gitu ya, dan mendeskripsikan sebenarnya ide teman-teman itu ke dalam bentuk yang lebih konkret. Karena kita kadang mau bikin, saya mau bikin aplikasi yang ABC gitu ya fiturnya, tapi kita nggak berpikir dari keseluruhan, kita hanya berpikir fiturnya aja. Jadi itu unique value proposition doang. Tapi kita nggak mikir nanti aplikasinya mau dipasarkan di mana. Terus misalnya kalau kita ngomong aplikasinya adalah untuk daftar gitu-gitu, nanti orang bayarnya dari mana, kita dapat duitnya dari mana, nah itu nggak dibahas. Nah untuk bisa cover semua itu, maka framework yang ini akan sangat membantu. Gitu. Jadi kita bisa pakai business model canvas. Nah di sini ada 9 kotaknya. Jadi ada value proposition, ada customer relationship, ada revenue stream, cost structure, dan lain-lain. Ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Ini yang pertama adalah desirability. Jadi apakah ada yang mau nggak produk atau jasa yang kita tawarkan nantinya. Ini tadi sudah kita cek gitu kan. Ini kita tadi sudah cek dulu dengan proses design thinking. Kita udah pastikan memang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang kita ingin tawarkan. Jadi bagian ini kita sudah pastikan dulu sebelum mengisi ya kan. Kemudian visibility. Oke, produknya seperti ini. Kita mau buat sebuah platform yang bisa ada charity-nya, orang-orang bisa dapat medali bagus, bisa dapat jersey bagus, harganya murah gitu. Nah, tapi kita bisa nggak kasih medali bagus, jersey bagus, ada amalnya dengan harga murah? Gimana supaya bisa? Kita perlu mitra dengan siapa? Produksinya harus dari mana sehingga medalinya bisa murah gitu misalnya. Nah, ini semuanya ada di sisi kiri, jadi visibility. Apakah kita bisa deliver yang kita janjikan? Terus yang paling bawah adalah, oke lah, anggap kita bisa. Tapi ini sebenarnya bagus nggak sih bagi kita? Viability-nya oke nggak sih? Apakah worth it kalau kita jalankan bisnisnya? Atau ini kita jadi non-profit gitu kan? Kita cuma kasih orang
sebuah acara yang seru gitu-gitu, tapi kita sebenarnya buang duit. Nah, jadi ini juga kita perlu cek lagi, apakah worth it nggak kalau kita jalanin bisnisnya, meskipun bisa dan meskipun ada yang mau. Jadi 3 faktor ini harus dipikirkan gitu, dan ini bisa terjawab kalau misalnya teman-teman isi bisnis model Canvas dengan benar. Gitu. Nah, untuk mengisi sebenarnya tadi kan ada 9 kota ya, nggak harus urutannya sama persis, tapi kira-kira bisa seperti ini. Jadi kita udah mikir kira-kira produk dan jasanya akan berbentuk seperti apa gitu, apa yang kita mau tawarkan. Jadi kita bisa next-nya mikir mau tawarkan ke siapa. Jadi siapa yang akan menggunakan aplikasi kita. Misalnya tadi bisa dibagi menjadi 2 ya. Pertama adalah orang yang tertarik karena hadiah. Yang kedua adalah orang yang tertarik karena amal misalnya. Ini ada yang orang yang mau daftar karena hadiahnya banyak, ada yang karena wah saya bisa donasi. Nah, ini kita bisa bagi menjadi 2 persona. Nanti keyword-keyword di sini teman-teman bisa search supaya dapat gambaran gitu ya. Supaya ini apaan sih gitu yang di sini di kanan ini. Tapi kita bisa bagi menjadi 2 kelompok gitu kira-kira. Nah, dari kelompok ini masing-masing kita bisa tawarkan apa? Misalnya produk jasanya kan udah jelas ya tadi virtual run atau virtual ride. Tapi kita bisa kelompokkan lagi untuk orang yang mau acaranya amal, kita bisa bikin virtual run amal gitu ya, charity virtual run. Tapi untuk yang orang-orang yang mau mencari hadiah, kita bisa buat virtual run yang berbayar. Misalnya dia bisa bayar sekian untuk dapat medali. Jadi kita bisa split produk kita dan masing-masing kita bisa define, oh ini dapat duitnya dari mana. Lalu kita harus cek juga channel kita gitu ya. Kita menyampaikan produk ini dari mana? Apakah kita langsung ke customer gitu ya, B2C atau direct to consumer gitu ya, bahkan nggak lewat retailer lagi, kita benar-benar jual ke perorangan, atau kita B2B2C gitu ya. Sebenarnya kita dapat duitnya dari bisnis, tapi kita juga perantara ke customer gitu misalnya. Jadi ada beberapa model yang bisa dipastikan lagi gitu ya teman-teman, sebenarnya bisnisnya lebih baik seperti apa. Terus customer relationship, kita akan interaksi dengan customer itu dari mana? Apakah sosial media? Apakah misalnya kita cross promote dengan perusahaan tertentu? Nah, ini bisa ditentukan. Kalau misalnya Indomaret gitu ya, touch point-nya adalah gerai misalnya atau tokonya. Nah, itu juga sebuah touch point. Jadi nanti kita di mana dan melalui apa kita akan interaksi dengan customer. Terus value proposition. Nah, ini pada saat kita melakukan design thinking tadi seharusnya sudah terjawab. Apa yang membuat produk atau jasa kita bisa menjawab kesulitan atau keinginan dari si customer. Terus key activities. Nah, apa yang kita lakukan sehari-hari untuk bisa menjaga operation? Apakah misalnya kita harus punya sistem, harus memantau gitu ya, monitoring pendaftaran misalnya, atau kita harus memesan medali dan jersey, atau misalnya kita harus melakukan sales call secara rutin gitu ya untuk bisa dapat event. Nah, ini yang kita akan define di sini. Jadi apa yang sehari-hari kita kerjakan. Terus key partners. Nah, supplier kita siapa, distributor kita siapa, retailer kita siapa. Ini juga perlu didefinisikan. Terus yang ke-8, resources kita. Jadi apa yang membuat bisnis kita bisa jalan sebenarnya? Kita punya resource apa? Kita punya, misalnya kalau bisnis kami, itu kan sebenarnya acaranya online ya, jadi nggak perlu ada orang yang di lapangan. Nah, bisnisnya intinya adalah desainer sebenarnya. Jadi kita buat desain yang bagus untuk supaya acaranya terlihat menarik. Jadi kita desain dari flyernya, dari medali, dari jersey, penyampaian pesan di sosial medianya, semuanya harus menarik. Jadi inti dari resource yang kami punya adalah desainer dan content specialist misalnya. Nah, itu termasuk key resources di sisi human gitu misalnya. Terus apakah kita bisnis yang perlu modal besar? Nah, kalau itu ya berarti key resources kita ya uang modal gitu kan di sisi financial gitu. Atau kita punya mesin gitu karena kita adalah pabrik. Nah, itu adalah di sisi physical. Bisa jadi kita bisnis di bidang obat gitu ya. Nah, kita perlu patenkan obat kita. Nah, itu di sisi intellectual property IP.
Terus yang terakhir adalah cost structure. Fixed cost kita apa, variable cost kita apa. Karena kalau misalnya kita cuma ngomong untungnya bisa segini, oke. Tapi pada saat kita melakukan, sebenarnya kita keluar uang berapa. Nah, kalau itu nggak surplus cukup banyak gitu ya untuk kita mencapai goal kita, ya itu berarti bisnisnya tidak viable gitu ya. Tadi kan ada di bawah viability. Bisnisnya bisa dilakukan, tapi nggak worth it. Ini harus didefinisikan gitu ya. Fixed cost itu apa saja, variable cost itu apa saja. Nah, terus yang penting lagi kita harus bisa hitung-hitungan gitu ya. Bisnis itu intuisi gitu ya, idenya bagus. Tapi kalau kita nggak bisa hitung-hitungan dengan realistis, ya kita bakal cuma angan-angan gitu ya, mau bikin bisnis, terus di tengah-tengah wah ternyata rugi gitu ya. Rugi itu kadang adalah bagian dari perjalanan bisnis juga. Kita nggak bisa langsung expect, wah ini bisnis langsung jalan linear gitu ya, kita langsung dapat profit dalam 5 tahun misalnya. Ya syukur kalau misalnya proyeksinya benar gitu. Tapi kalau proyeksinya salah, bisa 3 tahun udah tutup. Nah jadi kita harus benar-benar pahami secara mendalam gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau buat aplikasi atau kita mau buat bisnis atau kita mau buat pabrik yang seperti ini gitu ya, itu berapa banyak market size-nya, berapa banyak orang yang mau beli dan menggunakan. Ya, kalau beli aja atau menggunakan aja sih nggak membantu gitu ya, tapi beli dan menggunakan. Nah, ada berapa besar gitu, dan teman-teman bisa cek nanti ada satu metrik gitu ya, satu pengukuran yang namanya thumb sum sum gitu. Nah, intinya kita bisa prediksi kira-kira market kita itu berapa banyak orangnya. Dan dari market itu, berapa banyak potential income yang kita bisa dapat. Dengan tadi udah ada asumsi revenue-nya dari mana gitu ya. Terus kita bayar atau keluar uangnya dari mana. Nah, kira-kira sisanya berapa sih gitu ya. Income kita, profit kita berapa. Profit margin itu besar atau tidak. Nah, kemudian kita juga perlu cek. Kita kan setiap bulan atau bahkan setiap hari itu kan keluarin duit gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya tadi teman-temannya mau ikut tanpa digaji. Tapi berdasarkan pengalaman, kita nggak bisa terlalu lama gitu, nggak menggaji orang. Orang-orang juga nggak semangat kerjanya kalau misalnya nggak ada gaji dan semuanya hanya janji-janji gitu kan. Jadi pasti pada suatu saat kita harus keluarin cost. Mungkin itu bukan gaji, tapi misalnya untuk kita buat website gitu ya, kita kan harus bayar server misalnya. Atau kita harus punya modal untuk bisa menyediakan bahan gitu ya kalau kita mau buka restoran misalnya. Nah, jadi itu kan ada pengeluaran yang rutin. Listrik harus bayar misalnya. Nah, runway kita berapa panjang gitu ya. Uang kita bisa tahan berapa lama? Apakah 3 tahun, apakah 5 tahun, apakah cuma 3 bulan gitu ya. Nah, itu kita harus paham benar waktu kita berapa lama untuk kita tes ide ini apakah bisa jalan atau tidak. Kita nggak bisa cuma bikin bisnisnya, terus kita berharap ini bisnis bisa jalan. Tapi kita harus punya pengukuran, oke, kalau ini udah habis uangnya dalam 6 bulan, ya berarti ini nggak bisa jalan. Kita harus bisa cut loss juga. Nah, burn rate ini adalah kira-kira expense rutin kita ya gitu ya. Uang kita setiap bulannya akan berkurang berapa banyak. Jadi dasarnya kita bisa prediksi bisnis ini bisa jalan berapa lama gitu ya. Inti dari awal-awal kalau startup itu ya memperpanjang runway ya. Jadi kita mau bisnisnya survive. Nggak peduli dulu bisa dapat berapa banyak duit, bisnisnya harus bertahan lama dulu. Gitu. Jadi kita harus perpanjang runway. Nah, terus step berikutnya adalah membangun portfolio. Jadi kan tadi harus ada orang yang beli ya, harus ada orang yang pakai. Nah, kalau misalnya contoh di kasus cost, klien kami adalah bisnis atau organisasi gitu kan. Jadi gimana caranya kami bisa dapat lebih banyak bisnis atau organisasi yang mau bikin acara di platform kami? Ya sebenarnya simple, kita harus dapat customer awal dulu. Kalau misalnya nggak ada yang mau bikin event di awal-awal, ya gimana bisa ada track record gitu ya? Kita butuh portfolio dulu. Pada saat misalnya perusahaan sekelas Prudential datang, oke, saya mau bikin acara dong, tapi cerita dulu dong acara-acara sebelumnya performanya seperti apa. Terus kita datang nggak pernah bikin acara, ya nggak bisa gitu kan. Nah, jadi kita harus bangun track record kita. Semakin bagus track record kita, maka semakin mudah kita meyakinkan orang untuk mau beli dan pakai produk kita. Gitu.
Nah, jadi mulai dari kecil tentunya ya. Kalau nggak ada yang mau bikin acara gimana? Ya kita bikin. That's why kita butuh modal gitu kan. Nah, kita bikin acara dulu, kita bisa ada hasil yang kita bisa share. Oh, ternyata dari acara yang kami buat ada berapa yang partisipasi, dampaknya seperti apa. Nah, jadi next orang mau buat, kita sudah ada data yang kita bisa bagikan ke mereka gitu. Jadi kita perlu bangun portfolio. Nah, setelah kita dapat customer pertama nih gitu ya, ternyata ada yang mau buat acara. Ya kita serve dengan sebaik mungkin gitu ya, kita perform dengan sebaik mungkin, kita tunjukkan hasilnya. Jadi kita sampaikan bahwa wah, acara ini berhasil mendapatkan sekian ratus peserta gitu di awal. Nah, next-nya ternyata ada perusahaan yang melihat itu juga. Jadi pada saat satu acara diselenggarakan kan tentunya ada misalnya 500 peserta gitu. Mungkin dari 5 atau 1 di antara 500 itu ada yang dari perusahaan atau yayasan. Nah, mereka bisa melihat, oh, acaranya bagus ya kemarin ya, saya juga mau buat gitu. Nah, dari sana kita dapat acquire customer baru lagi. Nah, seberapa banyak kita harus acquire customer gitu kan. Jadi sebenarnya ada ini ya, kalau ini juga satu metrik sih ya. Ada namanya diffusion of innovation gitu. Grafiknya bentuknya seperti ini kira-kira. Intinya, bisnis yang bisa jalan atau tidak itu maksudnya otomatis ada yang beli gitu ya. Nggak perlu terlalu banyak cerita-cerita lagi gitu ya, nggak perlu pemasaran yang terlalu heboh lagi. Itu sebenarnya adalah saat kita sudah crossing the chasm gitu ya. Ada jurang di antara di sini dan grafik berikutnya. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita nggak bisa lewat dari sini, ya idenya mati gitu. Nah, idenya harus bisa diadopsi oleh cukup banyak orang. Nah, cukup banyak itu berapa gitu ya. Kita harus dapat setidaknya segini dulu. Nah, jadi ini sekitar kira-kira 16% lah ya. 16% dari apa? Dari total market yang kita mau akuisisi tadi. Jadi virtual run itu marketnya berapa besar? Misalnya anggaplah 1 juta orang gitu ya. Nah, berarti kita harus ada 160.000 dulu yang percaya dan rutin menggunakan platform kita, baru kita bisa cross untuk adopsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau sekarang mungkin teman-teman di sini nggak ada yang tahu tentang cost gitu kan, karena kita belum cross gitu. Dan ini adalah tugas semua startup kalau bisa kita segera dapat adopsi yang banyak gitu ya. That's why kita butuh investment kadang ya, supaya kita bisa dikenal oleh seluruh masyarakat secepat mungkin. Jadi kita bisa sampai di ujung satunya gitu, di mana orang-orang udah tahu brand kita. Siapa yang nggak kenal Gojek gitu kan? Siapa yang nggak kenal Grab? Nah, kenapa harus adopsi secepat itu? Ya, supaya untuk bisa nyebrang ini. Oke, ini mungkin sekilas saja. Jadi, intinya tadi kita ada design thinking ya. Kita empathize sampai akhirnya kita tes, dan kita empathize lagi gitu ya. Kita ulangi prosesnya sampai dapat produk yang lebih bagus. Nah, sekilas tentang cost. Jadi 2018 kita mulai dari prototype dulu. Jadi dari prototype itu awalnya bahkan website yang WordPress doang ya. Jadi kayak cuma di editor doang, nggak ada coding gitu ya. Tapi di 2019 kita berhasil membuktikan gitu ya. Di 2019 awal kita berhasil membuktikan bahwa oh ternyata ada yang minat, ada yang mau buat acara, ada yang mau ikutan acaranya. Jadi dari sana tujuan 2019 adalah kita mau acquire customer secepat mungkin gitu ya, customer awal, supaya kita bisa ada portfolio gitu kan. Nah, di 2020 setelah ada customer awal, data itu kita dapat, kita bisa tunjukkan bahwa oke, ini efektif, maka kita mulai dapat klien-klien yang seperti United Nations, Allianz gitu ya, seterusnya. Kemudian 2021 fokusnya adalah profit making, dan saat ini sudah profit gitu ya, per 2021 profitnya sudah cukup signifikan. Jadi kalau tadi soal runway gitu ya, saat ini sih runway-nya tidak terbatas ya gitu. Jadi karena kita sudah profit, kita nggak lagi bakar duit. Nah, ini satu hal yang penting juga. Jadi supaya teman-teman fokusnya adalah gimana supaya perusahaan bisa survive dulu, jangan berpikir profitnya mau sebanyak apa dulu gitu. Yang 2022 sekarang karena sudah profit, tujuannya adalah scaling. Kita mau ekspansi kemana lagi gitu. Apa yang kita bisa lakukan lagi supaya bisnisnya semakin besar. Oke, terus yang ini mungkin sudah mendekati akhir. Jadi
meskipun kita sudah planning sebagus itu, kita sudah eksekusi sebagus itu, bisa aja ada kejadian-kejadian yang kita tidak duga gitu ya. Dan untuk itu kita perlu prepare pivot. Pivot itu adalah kita berganti ya, kita berubah gitu. Dari ide awal kita berpindah ke ide berikutnya gitu. Pada saat ternyata dibuktikan bahwa ide kita nggak lagi valid. Nah, misalnya kita awalnya berpikir bisnis itu kayak gini nih bentuknya gitu ya, lurus. Suatu saat ya mungkin di sini ada batu-batu dikit, tapi ujungnya kita berhasil gitu. Tapi pada realitanya nggak kayak gitu bentuknya. Ya, bisnis itu ya rumit gitu. Tantangannya juga beda-beda. Kita juga setiap level itu tantangannya beda lagi. Jadi meskipun kita 2018 bisa lewat, 2019 belum tentu gitu ya, karena tantangannya berbeda. Nah, fokusnya adalah pada saat kita pivot, intinya adalah apa yang kita lakukan terbaik gitu ya. What do you do best? Dan yang kedua adalah what are your resources? Jadi misalnya cost, kami fokusnya adalah gimana cara menggerakkan massa gitu ya untuk melakukan sesuatu, insentifnya. Terus resources-nya adalah ya kami sudah punya banyak brand-brand atau perusahaan-perusahaan atau NGOs yang bekerja sama dengan kami gitu. Jadi pivotnya bisa di sekitar itu, bukan harus olahraga. Terus yang terakhir adalah bisnis kalian nggak harus jadi bisnis satu-satunya. Jadi nggak harus ini jadi grand ide yang sangat besar gitu. Kalian mungkin ini bisnis pertama, tapi bisa lagi punya bisnis kedua gitu. Nah, jadi tentukan purpose kalian apa. Apakah kalian mau punya bisnis yang konglomerasi gitu ya, beda-beda bidang, beda-beda perusahaan, atau kalian mau punya memang hanya satu bisnis aja gitu. Nah, ini tentukan aja dan nggak semua orang sama. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ini bisa teman-teman lihat nanti, mungkin slide-nya bisa dibagikan. Ini referensi beberapa link dan beberapa buku dari saya. Mungkin ini akan bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Enrico yang sudah memaparkan materi yang luar biasa sekali. Setelah mendengar pemaparan dari Bapak Enrico ini, saya mendapat lebih banyak wawasan lagi bagaimana design thinking dan bagaimana konsep pemahaman dalam membangun startup. Oke, karena waktu kita yang singkat, karena sudah lewat tadi waktunya, mungkin teman-teman ada yang bertanya, oh sepertinya saya sudah lihat di sini ada pertanyaan di kolom chat, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama saya bacakan, dari Anggi Evalin, di awal pendirian startup teknologi, apakah akan lebih baik jika pendiri pendamping dapat memprogram dan punya keahlian lain seperti desain dan bisnis atau ketiganya memiliki latar belakang yang berbeda seperti hacker, hustler, dan desainer? Silahkan Pak Enrico. Oke, terima kasih pertanyaannya ke Anggi ya. Oke. Jadi apakah sebaiknya perlu seperti yang diceritakan ada hacker, hustler, hipster gitu ya. Satunya bisa programming, satunya bisa bisnis, satunya bisa kreatif gitu, desain. Nah, idealnya kayak gitu. Tapi tentunya kita nggak bisa berharap kondisinya ideal dulu baru kita mulai gitu kan. Jadi menurut saya kita mulai dan kita lihat apa yang kita punya dan apa yang kita tidak punya dulu. Jadi kalau tadi istilahnya Mas Hani mungkin kita start simple dulu ya. Jadi yang penting mulai dulu dengan apa yang minimum diperlukan dulu. Jadi misalnya ternyata kita nggak punya programmer nih, gimana cara kita bikin bisnisnya? Ya bisnisnya nggak harus berbasis teknologi. Setelah idenya dibuktikan, nah maka kita baru hire programmer misalnya. Jadi kita bisa bertahap, nggak harus semuanya ada dulu baru kita mulai sih. Baiklah, terima kasih Saudara Enrico atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, saya bacakan di sini atas nama Anissa Graciela Sagala. Apakah membuat perusahaan startup harus berbeda dari perusahaan startup yang sudah ada? Apakah tidak bisa menyaingi perusahaan startup yang sudah ada? Silahkan, Saudara Enrico. Ya, thank you pertanyaan untuk Anissa. Jadi, apakah harus berbeda? Enggak. Jadi, tadi salah satu tipsnya adalah kita cek dulu apakah ada yang existing yang idenya mirip atau sama dengan kita gitu kan di pasaran. Kalau ternyata ada, ya nggak apa-apa juga. Artinya kita bisa belajar dari mereka. Mereka lebih awal, mereka salahnya apa, bagusnya apa, kita bisa pelajari dulu. Dan apakah bisa bersaing? Terbukti bisa. Jadi pada saat awal 2017 itu,
di 2018 mereka sudah jalan virtual Indonesia gitu ya, sudah jalan 1 tahunan. Artinya kita telat 1 tahun nih gitu kan. Mereka udah punya puluhan ribu user juga, kita masih nol. Tapi sekarang 2022 mereka udah nggak ada perusahaannya. Dan cost sekarang bisa dibilang kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 lah di space ini gitu. Nah, jadi nggak harus kita beda supaya menghindari mereka. Ya kalau kita yakin kita sudah punya solusi yang lebih baik, kita sudah testing, maka itu kita boleh lakukan sih. Terima kasih Saudara Enrico atas jawabannya. Selanjutnya kepada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya. Dari Zara. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, apakah kakak pernah salah pilih mitra? Kalau pernah, bagaimana kak menghandle mitra tersebut? Terima kasih. Oke. Ini mitra agak luas ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi, tapi mitra kan ada yang co-founder misalnya. Atau mitra ada yang klien gitu misalnya. Tapi kalau co-founder, saya saat ini dan dari dulu memang hanya punya 1. Untungnya tidak salah. Gitu ya. Kalau sampai salah, ya intinya sih perbedaan pendapat itu pasti terjadi gitu ya. Jadi kita memang dari awal sudah harus tahu itu dan pahami itu. Ya kalau ada konflik kita coba selesaikan. Kalau tidak bisa ya terpaksa kita bisa sih kita stop kerjasamanya karena nggak ada gunanya kita memaksakan kerjasama kalau kedua belah pihak nggak setuju. Sama halnya dengan kalau misalnya klien gitu yang dimaksud ada mitra. Kita dapat klien yang rumit misalnya, yang kalau dikasih tahu tuh nggak mau terima, padahal kan mereka hire kita untuk bisa memberikan advice gitu ya. Nah, pernah juga, dan di kasus itu seperti apa? Ya kembali lagi, tujuan mereka, KPI mereka maunya apa? Kita bisa penuhi atau tidak? Kalau kita memang bisa penuhi, ya kita harus sampaikan bahwa kami bisa penuhi dengan mengikuti rekomendasi dari kami gitu kan. Kalau rekomendasinya tidak diikuti, ya mohon maaf berarti kita nggak sesuai gitu. Kami khawatir KPI-nya tidak bisa tercapai. Jadi intinya kalau kerjasama yang nggak sesuai, ya jangan dipaksa sih. Terima kasih atas jawabannya yang cukup jelas. Selanjutnya, pertanyaan dari Michelin Tambunan. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Izin bertanya bagaimana cara Kakak meyakinkan calon klien tentang bisnis Kakak? Karena ini kan cukup unik, yaitu olahraga virtual. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Michelin. Jadi dari awal sampai sekarang gitu ya, kami hanya pernah perlu meyakinkan 1 klien sih. Jadi hanya acara pertama saja yang kami approach ke klien. Dan itu kami sampaikan tanpa ada track record sebelumnya. Jadi ini ada acara yang kami mau selenggarakan, kami berharap bisa dapat dukungan. Ya intinya kita menggunakan network yang kita sudah punya sih, kalau bisa. Kalau kita nggak punya network, bagaimana? Nggak apa-apa. Kita approach ke orang-orang yang kita perlukan. Ya kita intinya sekarang mungkin nggak bisa memberikan apa-apa bagi mereka gitu ya. Tapi ya kita harus tahu balas budi gitu ya. Pada saat kita sudah bisa bantu mereka, ya akhirnya gantian kita yang bantu mereka. Kita utang budi dulu lah gitu istilahnya. Dan cara meyakinkannya adalah intinya kita jelaskan potensinya. Menurut saya ini bisa begini-begini, sertakan alasannya. Kalau misalnya mereka yakin dengan kita, percaya dengan kita, ya mereka akan ambil. Kalau mereka tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan, ya mereka tidak akan ambil gitu ya. Dan sampai saat ini setelah 1 klien tersebut didapatkan, sekarang udah 100-an acara ya. 100 acara itu semuanya klien yang approach ke kami. Jadi kami nggak pernah prospek lagi sih. Oke, terima kasih banyak Pak Enrico. Ini sepertinya di kolom chat banyak teman-teman yang antusias ingin bertanya dari Sarah Aziza, Karisa Ayu, namun sayang sekali sesuai dengan timeline waktu kita sudah habis. Mungkin Pak Enrico bisa menjawab di kolom komen, di kolom chat, atau bisa juga bertanya kepada kami secara langsung melalui WhatsApp. Nanti kami akan bantu menjawab. Terima kasih teman-teman semuanya. Dikarenakan waktu yang terbatas saat ini, kita sudah sampai di penghujung acara webinar kita kali ini. Mungkin dari Pak Hani Pratama,
apakah masih ada di tempat? Dan Pak Enrico Hugo, ada yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang ingin membangun sebuah startup? Mungkin dipersilahkan waktu kepada Pak Hani terlebih dahulu. Ya, menanggapi punya Pak Riko itu, Enrico keren banget ya. Jadi memang intinya apapun startup atau ideasi yang kalian punya, teman-teman punya, jangan nyerah sih. Maksudnya yakin aja dulu, terus cintai memang produknya. Itu tadi udah banyak banget tunjuknya sebenarnya dari Bu Angin sendiri juga mungkin tidak terkonsep seperti itu, tapi kurang lebihnya sama karena itu lebih banyak kalian praktek aja dulu gitu. Maksudnya segera cari kesalahan, kalian kepentok sama sesuatu hal yang masalah, karena masalah itu yang membuat kalian kuat gitu loh. Jadi jangan sampai cuma berpikir aja tapi tanpa ada gerakan yang konkret gitu. Mungkin seperti itu Mbak Tabita. Terima kasih Pak Hani Pratama atas pesan-pesannya. Selanjutnya silahkan kepada Pak Enrico Hugo. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari saya intinya sih saya juga pernah ngobrol dengan beberapa teman gitu ya, yang ingin membuat perusahaan atau startupnya. Kebanyakan itu terlalu banyak berpikir gitu ya, terlalu banyak research dan lain-lain. Sebenarnya research itu ya tadi penting gitu ya. Ada beberapa pointer yang bahkan harus dijawab dulu sebelum kita mulai gitu ya. Karena kalau enggak nanti pas mulai kita kelabakan. Tapi bukan berarti kita harus research terus. Semuanya harus jelas timeline-nya. Kapan kita mau mulai, kapan kita mau stop gitu ya. Semuanya harus direncanakan. Karena kita nggak bisa, oke, saya mau buat bisnis, nah kapan gitu ya. Kita harus set deadline ke diri sendiri, karena pada saat kita memulai sebuah bisnis, nggak ada yang atur kita. Kita nggak seperti bekerja yang semuanya udah diatur nih, ini harus selesai hari Senin gitu ya. Nah, kita harus punya disiplin, kita harus bisa atur diri sendiri, kapan kita mau menyelesaikan sesuatu, kita harus patuh gitu ke planning diri sendiri gitu. Nah, jadi harapannya teman-teman juga bisa set deadline kapan mau punya bisnis dan langsung mulai untuk menjalankan timeline tersebut. Terima kasih banyak untuk Bapak Hani Pratama dan Bapak Enrico Hugo yang memberikan pesan-pesan kepada seluruh peserta. Semoga setelah mengikuti acara webinar kali ini, kekepoan dan rasa penasaran untuk bagaimana membuat startup dapat terselesaikan, dapat dijawab ya. Oke, untuk saat ini tibalah saatnya kita untuk acara pemberian sertifikat. Mungkin satu dimulai dari Pak Hani Pratama. Pada host, dimohon untuk segera share screen. Terima kasih. Sertifikat diberikan kepada Bapak Hani Pratama atas partisipasinya sebagai narasumber dalam webinar How to Make Your Own Startup from Zero yang diselenggarakan oleh Stepnesia pada tanggal 24 April 2022. Penyelenggara M. Davi Iskandar selaku co-founder dan CEO Stepnesia. Mungkin kepada host bisa spotlight Bapak Hani Pratama agar kita bisa foto, screenshot. Baik, sudah saya foto. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sertifikat kepada Bapak Enrico Hugo. Sertifikat diberikan kepada Enrico Hugo atas partisipasinya sebagai narasumber dalam webinar How to Make Your Own Startup from Zero yang diselenggarakan oleh Stepnesia pada tanggal 24 April 2022. Penyelenggara M. Davi Iskandar, co-founder dan CEO Stepnesia. Mungkin bisa di spotlight dan difoto oleh rekan saya Tugi. Baik, saya foto. Sudah, terima kasih. Baiklah, terima kasih.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Hani dan juga Pak Enrico atas waktunya, menyempatkan waktunya untuk mengisi webinar hari ini. Saya rasa pasti banyak sekali kesibukannya, namun masih bisa disempatkan. Dan buat teman-teman semua, pesan dari kedua narasumber kita ini jangan lupa dicatat ya, karena ini sangat penting dan sangat bagus untuk kita. Sebelum kita menyudahi pertemuan kita pada hari ini, mari kita abadikan momen kita ini dengan mendokumentasikan acara pada siang hari ini. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk menghidupkan kameranya masing-masing. Selanjutnya saya akan serahkan kepada tim yang bertugas, rekan saya Tugi, untuk mengambil screenshot. Terima kasih. Kepada seluruhnya, dimohonkan untuk on-cam sebentar. Apakah ada Tugi di tempat? Iya, mohon maaf, saya ada kesalahan jaringan sebentar. Baik, akan saya ambil dokumentasinya dari slide 1. Dimohon untuk teman-teman on kamera ya, untuk kenang-kenangan. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih rekan saya Tugi. Sebelum itu, teman-teman peserta jangan lupa untuk mengisi link absensi yang tadi sudah dikirimkan di kolom chat. Atau bisa juga dengan atau bisa juga dengan link absensi yang ada di grup WhatsApp. Karena nantinya pendataan untuk sertifikat akan kami data melalui kehadiran per webinar yang kalian ikuti. Saya Tabita Sharon selaku MC hari ini, beserta seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berjalannya acara. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua sampai saat ini dan sampai jumpa di webinar Stepnesia berikutnya. Terima kasih banyak, Kak.